Твои волосы внезапно побелели, и тут же сотни спецназовцев окружили тебя. Все из-за того, что твое тело начало мутировать. Aku tidak pergi menenangkannya. Dan selama masa dingin itu, aku melihatnya bercengkerama dan tertawa dengan laki-laki lain. Aku juga tidak banyak bertanya. Keesokan harinya, aku ditugaskan untuk melakukan penelitian rahasia. 3 tahun kemudian, aku berhasil menyelesaikan tugas penelitian negara dan kembali. Aku sangat ingin bertanya padanya, apakah kita sudah putus? Oleh karena itu, saat tahu Su Qingjiu duduk di tahun kedua Universitas Jiangcheng, padahal aku bisa menjadi profesor di Universitas Tsinghua. Aku memilih untuk bergabung dengan Universitas Jiangcheng dan menjadi mahasiswa baru di sana. Di meja penerimaan mahasiswa baru Universitas Jiangcheng, Su Qingjiu duduk dengan tenang di kursi. Hanya dengan duduk diam di sana, dia sudah menarik perhatian banyak mahasiswa baru yang lewat. Sahabat dekatnya, Shen Qiao, tersenyum pada Su Qingjiu. Qingjiu, kamu benar-benar layak disebut bunga kampus nomor 1 di Jiangda kami. Lihat adik-adik kelas baru itu, begitu melihatmu. Mata mereka sampai tidak bisa bergerak. Pasti mereka akan mencari tahu tentangmu di kampus. Su Qingjiu memasang wajah tenang, biarkan saja mereka. Lagi pula aku tidak tertarik pada pacaran. Daripada pacaran dengan orang-orang ini, lebih baik bersama kalian, teman-teman baik. Pergi ke tepi danau Weiming menikmati angin malam, atau ke jalan jajanan di luar gerbang utara kampus untuk makan malam. Bukankah itu lebih romantis daripada cinta? Namun setelah kata-kata itu, cahaya di mata Su Qingjiu tiba-tiba meredup. Kata-kata ini dulu pernah dia ucapkan pada laki-laki itu. Sayangnya, di antara mahasiswa yang lalu lalang di kampus ini, memang ada yang matanya mirip dengannya. Hidungnya mirip, bahkan ada bicaranya mirip. Sayangnya mereka semua bukan dia. Shen Qiao melihat tatapan muram Su Qingjiu, langsung cemas. Qingjiu, jangan bilang kamu masih terus mengingat pacarmu yang sudah mati 3 tahun itu, meskipun masa berkabung 3 tahun sudah lewat. Su Qingjiu juga mengerti pikiran kecil teman sekamarnya. Dia tertawa dengan penuh kelapangan. Sebenarnya tidak ada yang terus diingat. Hanya saja sekarang aku masih belum bisa menyukai orang lain. Setelah berkata begitu, dia menarik tangan Shen Qiao dan mendesaknya untuk berhenti. Sudahlah, jangan berdiri di sini melongo. Sekarang ini, mahasiswa baru pasti mulai masuk kampus. Kamu tidak pergi ke gerbang kampus menyambut mereka? Mungkin tahun ini fakultas kita bisa kedatangan beberapa kakak laki-laki ganteng yang cocok di matamu. Mata Shen Qiao langsung berbinar, ada benarnya juga. Kemudian, dia cepat-cepat meninggalkan meja penerimaan dan pergi ke gerbang kampus untuk menyambut mahasiswa baru. Su Qingjiu menghela napas panjang. Rasa suka di masa muda, bagaimana bisa mudah dilupakan? Dulu, dengan satu putaran ringan darinya, dia telah membawa pergi seluruh masa mudaku. Matanya yang sedikit memerah berkedip cepat beberapa kali, lalu dia seolah kembali ke masa lalu saat di pelajaran bahasa Indonesia menyelipkan pesan, di pelajaran mandiri menyalin lirik lagu, di pelajaran matematika mengantuk, dan di waktu istirahat 10 menit bisa bermimpi indah. Tak lama kemudian, angin musim panas bertiup, mengacaukan rambut panjang di pelipis gadis itu. Su Qingjiu mendongak sedikit. Wajahnya entah kenapa kembali dipenuhi sedikit kekecewaan. Andai saat ini kamu masih ada, betapa indahnya. Di gerbang Universitas Jiangcheng, aku memegang koper, mendongak melihat 4 huruf emas di depanku. Dalam hatiku yang sudah tenang tak bergelombang, entah kenapa timbul ria kecil. Dulu aku pergi tanpa pamit. Dia pasti sangat sedih. Aku menarik napas panjang, lalu perlahan melangkah masuk ke kampus. Dan saat aku masuk ke kampus, seketika menarik perhatian banyak gadis di sekitarnya. Sobat, lihat, mahasiswa baru itu ganteng sekali. Apa ini yang disebut pria tampan berkarisma? Aku mengabaikan suara-suara bising di telingaku. Baru beberapa langkah, Shen Qiao yang memakai lanyar relawan penyambutan segera berjalan ke depanku. Adik kelas, aku relawan untuk pendaftaran mahasiswa baru kali ini. Aku akan mengantarmu mendaftar. Aku juga tidak menolak, kebetulan aku juga tidak terlalu tahu jalan. Kalau begitu merepotkan kakak senior. Belum 2 langkah berjalan, aku menoleh dan bertanya, kakak senior? Maaf, apakah kakak kenal kakak senior Su Qingjiu? Tentu saja kenal. Shen Qiao segera mengangguk, matanya bergerak nakal. Adik kelas ini, informasi kamu cepat sekali. Baru sampai kampus, sudah tahu tentang bunga kampus paling cantik di sekolah kami. Bagaimana? Kamu juga tertarik pada bunga kampus kami? Aku tersenyum, aku dan kakak senior Su satu SMA. Karena dia, makanya aku memilih datang ke Universitas Jiangcheng. Shen Qiao sedikit terkejut, lalu segera memberiku tatapan yang berarti. Datang karena terkenal? Anak muda sekarang luar biasa. Tapi kalian berasal dari SMA yang sama, pasti sudah pernah dengar tentang prestasi kakak senior Su. Aku sedikit tertegun. Su Qingjiu waktu SMA selalu jadi murid teladan, selain julukan bunga kampus. Dan murid pintar, aku sebenarnya tidak tahu apa-apa lagi tentang Su Qingjiu. Apakah dia sering jadi juara 2 di angkatan dianggap sebagai hal lain? Karena juara satunya aku sendiri. Saat itu, ponsel di sakuku tiba-tiba berdering. Aku memandang Shen Qiao dengan rasa bersalah, berkata, aku angkat telepon dulu. Melihat Shen Qiao menggeleng tanda tidak apa-apa.
Aku mengambil ponsel dan menjawab panggilan. Profesor Lu, aku Jiang Chen. Dari telepon terdengar suara ceria seorang pria paruh baya. Jiang Chen, maaf sekali ya. Rencana awalnya seharusnya aku menemanimu mendaftar di gerbang sekolah, tapi ada proyek mendadak yang bermasalah. Jadi aku tidak bisa meluangkan waktu, maaf sekali. Aku menggelengkan kepala sambil tersenyum, proyek dari atasan lebih penting. Aku tidak apa-apa, sekarang sudah bersiap mengurus pendaftaran. Profesor Lu bertanya lagi. Tapi aku masih tidak mengerti. Dengan kemampuan penelitianmu, kamu sudah bisa menggantikan mahasiswa doktoral. Kenapa tiba-tiba ingin kuliah lagi? Aku tetap dengan kata-kataku, kapanpun kamu berubah pikiran. Aku bisa segera melapor ke atasan untuk menjadikanmu profesor kehormatan Universitas Jiangcheng, aku jamin. Tunjangan yang kami berikan pasti lebih baik dari semua universitas. Aku menjawab sambil tersenyum, itu nanti saja. Biarkan aku istirahat dulu. Profesor Lu mengangguk-angguk, baik, baik, baik. Kamu daftar dulu saja. Meskipun aku sementara tidak di kampus, kalau ada masalah kehidupan, kamu bisa langsung telepon aku. Aku tersenyum kecil dan mengangguk, baik, saat kamu kembali. Aku pasti akan berkunjung. Setelah itu telepon ditutup. Tak lama kemudian, Shen Qiao membawaku ke tempat pendaftaran mahasiswa baru. Dia melihat sekeliling, menemukan Su Qingjiu yang tadinya duduk di meja penerimaan tiba-tiba menghilang. Shen Qiao sedikit kecewa, menoleh ke arahku dan berkata, maaf adik kelas. Kakak Qingjiu mungkin ada urusan mendadak, kamu tidak bisa menemuinya untuk sementara. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Tidak apa-apa, waktu ke depan masih panjang, pasti ada kesempatan bertemu. Shen Qiao langsung tertarik mendengarnya. Besok saat pertemuan kelas baru, kalian bisa bertemu lagi. Kamu daftar dulu. Aku sedikit mengangguk, lalu berjalan ke meja kecil pendaftaran fakultas. Setelah mencocokkan informasi di surat penerimaan, menemukan namaku di daftar mahasiswa baru, menandatangani, lalu menerima kunci asrama dan kartu mahasiswa. Aku pun berjalan menuju asrama. Tidak lama setelah aku pergi, Su Qingjiu datang bersama seseorang. Shen Qiao segera berlari ke depan Su Qingjiu. Qingjiu, keberangkatanmu sangat tidak tepat, aku bilang. Tahun ini jurusan kita kedatangan adik kelas yang sangat ganteng, dan dia bilang satu SMA denganmu. Menurutku adik kelas ini pasti datang untukmu. Hentikan, aku sekarang tidak punya pikiran untuk berpacaran. Shen Qiao berkata, aku juga tidak bilang harus pacaran. Tapi dia adik kelas langsung dari kampung halamanmu. Bagaimanapun harus diperhatikan. Besok di pertemuan mahasiswa baru kamu bisa bertemu. Selanjutnya, Shen Qiao bertanya lagi, namanya Jiang Chen. Bagaimana? Apakah kamu punya kesan dengan adik kelas ini? Begitu Shen Qiao mengatakan itu, detak jantung Su Qingjiu melambat setengah detak, bahkan suaranya mulai bergetar. Kamu bilang siapa namanya? Shen Qiao bertanya bingung. Dia bernama Jiang Chen. Ada masalah? Su Qingjiu menggeleng sedikit kecewa. Tidak apa. Ke arah mana dia pergi tadi? Shen Qiao menunjuk ke arahku pergi. Saat pandangan Su Qingjiu mengarah ke sana, aku tepat saja berbelok ke gang kecil. Namun pada saat itu, Su Qingjiu seolah melihat punggung pemuda itu. Tapi kemudian dia cepat menggeleng. Tidak mungkin, mungkin hanya nama yang sama. Hanya nama yang sama, punggung yang mirip. Akhirnya, Su Qingjiu sedikit gemetar, menarik langkahnya yang ingin mengejar. Di sisi lain, aku tiba di bawah asrama. Mengikuti nomor kamar di kunci asrama, aku mendorong pintu asrama tempat tinggal selama kuliah. Tak lama, beberapa orang lain di asrama juga tiba. Kami berempat mengurutkan berdasarkan tanggal lahir. Su Ziang yang tertua, Su Mingdong kedua, aku ketiga. Liu Yu keempat. Su Mingdong tertawa, berkumpul dari berbagai penjuru tidak mudah. Saya orang Jingdu, daerah ini saya cukup kenal. Saya traktir. Bagaimana kalau kita makan bersama? Su Ziang melambaikan tangan, traktir tidak usah. Kita bayar masing-masing saja. Tapi karena kamu lebih kenal sekitar, kamu yang tentukan tempat makannya. Aku juga tersenyum dan mengangguk. 3 tahun sudah berlalu, tidak masalah satu hari ini. Di sisi lain asrama wanita, Shen Qiao tersenyum melompat ke samping Su Qingjiu. Qingjiu, kita makan apa malam ini? Su Qingjiu berpikir sejenak, lalu berkata, ke kantin saja. Menurutku kantin lantai 1. Ikan kukus yang baru dirilis enak. Shen Qiao mencibir, baru sampai kampus langsung ke kantin. Hari ini sibuk seharian, ayo kita jalan-jalan ke gerbang utara, lihat apa yang enak. Sambil beli buah. Su Qingjiu langsung meliriknya, aku tahu kamu ingin keluar melihat. Adik kelas baru kampus kita, Shen Qiao terkekeh, manusia jangan dibongkar. Su Qingjiu menoleh melihat 2 teman sekamar lainnya. Kalian bagaimana? Mau jalan-jalan bersama? 2 gadis lain langsung mengangguk, tidak masalah. Su Qingjiu menatap Shen Qiao, lalu berkata, baik. Sepertinya liburan musim panas telah berlalu, asrama kita sudah lama tidak pergi bersama-sama. Ayo pergi saja. Tak lama kemudian, setelah selesai bersiap, Su Qingjiu dan 3 orang lainnya berangkat dari asrama putri. Hampir bersamaan, kami berempat dari asrama juga tiba di jalan jajanan di gerbang utara. Langsung mencari tempat barbeque untuk duduk. Sementara itu, Shen Qiao memegang pergelangan tangan Su Qingjiu. Setelah melihat sekeliling,
Ia segera berkata kepada Su Qingjiu dan dua gadis lainnya, "Teman-teman, pikirkan, kita mau makan di tempat mana?" Dua gadis lainnya mengangguk, "Kami terserah." Shen Qiao lalu mengalihkan pandangan ke Su Qingjiu di sampingnya. Su Qingjiu mengangkat kepalanya seenaknya, matanya cepat-cepat mengitari sekeliling. Tubuhnya langsung gemetar hebat. Di depan pintu sebuah tempat barbeque, aku berdiri di samping Su Jiang dan beberapa orang lainnya. Tepat saat mereka masuk ke dalam tempat barbeque, pada saat itu Su Qingjiu merasa otaknya kosong. Matanya menatap lurus ke tempat yang kumasuki, menahan napas, lama tak bisa kembali sadar. Benar-benar sangat mirip, berbeda dengan bayangan punggung di pagi hari. Baru saja, dia sepertinya benar-benar melihat seorang pria yang wajahnya hampir sama dengan Jiang Chen, dan pakaiannya juga sama seperti yang diingatnya. Kaos putih bersih, celana jeans panjang, dan rambut hitam pendek yang acak-acakan. Namun tidak terlihat kotor. Pada saat itu, Su Qingjiu merasa hampir tersedak. Dia tidak mau percaya bahwa Jiang Chen sudah meninggal. Shen Qiao mengguncang pergelangan tangan Su Qingjiu beberapa kali. "Qingjiu, kenapa kamu melamun?" Su Qingjiu baru tersadar, menatap Shen Qiao dan yang lain. "Makan barbeque saja. Musim panas, barbeque dan bir adalah pasangan sempurna." Shen Qiao dan yang lain tentu tidak keberatan. Kemudian, Su Qingjiu membawa Shen Qiao dan yang lain berjalan pelan menuju tempat barbeque yang baru saja kumasuki. Setiap langkah, detak jantungnya semakin cepat. Apakah benar-benar ada orang di dunia ini yang wajahnya persis sama? Ataukah pada saat itu, hati Su Qingjiu yang telah mati selama 3 tahun perlahan mulai hidup kembali? Entah itu berharap, ataukah hayalan, dia harus bertemu dengan Jiang Chen dalam ingatannya, pria yang wajahnya persis sama. Saat itu, kami beberapa orang pertama sampai di dalam tempat dan mencari kamar pribadi untuk duduk. Aku sembarangan mengambil menu. Setelah melihat beberapa halaman, aku berkata kepada yang lain, "Aku pergi ke toilet. Kalian pesan saja." Di sisi lain, Su Qingjiu, Shen Qiao, dan yang lain juga tiba di tempat itu. Pertama, mereka mencari sudut untuk duduk. Memanggil pemilik, setelah menu diberikan, Su Qingjiu menatap mereka. "Kalian pesan saja. Sepertinya aku melihat seorang kenalan. Aku mencarinya sebentar." Mata Shen Qiao berbinar. "Kenalan apa? Apa itu seorang kakak laki-laki?" Su Qingjiu memutar matanya. Pergi. Kamu pesan dulu." Kemudian dia berdiri di tempat. Matanya mengitari seisi tempat barbeque. Setelah menemukan semua wajah asing, ekspresinya langsung kecewa. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, satu persatu mendorong pintu kamar pribadi dengan cepat. Setelah masih tidak menemukan wajah yang dikenalnya, dia kembali keluar dari kamar pribadi dengan kecewa, mulutnya terus berkata, "Maaf, aku salah kamar." Akhirnya, Su Qingjiu mendorong pintu kamar pribadi tempat Su Jiang dan yang lain berada. Melihat Su Qingjiu masuk, Su Jiang dan yang lain langsung melebarkan mata. "Kakak Su Qingjiu dengan canggung tersenyum kepada Su Jiang dan dua lainnya. "Halo." Lalu melihat 4 set alat makan di atas meja, agak penasaran. Bertanya, "Kalian masih ada 1 orang?" Su Jiang segera menjawab, "Anak ketiga kami pergi ke toilet." Su Qingjiu mengangguk. Berkata kepada mereka dengan santai, "Maaf, tadi aku kira melihat kenalan, jadi aku salah kamar." Kemudian dia cepat-cepat keluar dari kamar pribadi. Tapi begitu berbalik, dia melihat punggung seorang pria berbaju kaos putih lewat. Saat itu, detak jantung Su Qingjiu langsung bertambah cepat. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berjalan pelan ke belakang pria itu, menepuk pundaknya dengan lembut. Pria di depan cepat berbalik. Saat melihat Su Qingjiu, matanya langsung berbinar. "Mahasiswa Su, ada perlu apa?" Ekspresi wajah Su Qingjiu langsung kaku. "Maaf, mahasiswa ini. Aku salah orang." "Maaf, sungguh." Su Qingjiu berkali-kali berkata. Akhirnya, dia kembali ke hadapan Shen Qiao dan yang lain dengan lesu. Shen Qiao segera bertanya, "Ada apa?" "Keluar sebentar." Seperti kehilangan semangat, Su Qingjiu memaksakan senyum, menatap ke atas. "Apa?" Lalu melihat bir dingin di atas meja. "Pertama kali kita keluar makan barbeque bersama semester ini. Ayo minum 2 gelas dulu." "Aku duluan." Dia membuka bir, menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri. Su Qingjiu lalu menengadah, gluk-gluk, menghabiskan semua bir di gelas. Di sisi lain, aku perlahan keluar dari toilet, tidak melihat ke arah ruang utama, langsung mendorong pintu masuk ke kamar pribadi. Di atas meja kamar pribadi sudah penuh dengan bir dingin yang dituang. Melihatku masuk, Su Jiang dan dua lainnya langsung tertawa. "Anak ketiga, kamu ke toilet terlalu lama. Kami semua sudah menunggumu. Ayo rayakan, kita bisa berkumpul dari berbagai penjuru. Mari kita minum bersama." Aku juga tidak sungkan, setelah duduk langsung mengangkat gelas di depanku, tersenyum pada mereka bertiga. Bersulang, setelah 3 putaran minum dan 5 hidangan. Su Mingdong saat ini wajahnya memerah, mengangkat gelas sambil tersenyum pada mereka. "Kakak senior Su Qingjiu juga makan di restoran ini. Menurutmu apakah kita harus keluar bersama untuk memberi hormat padanya? Bagaimanapun juga dia calon asisten pembina kita saat pelatihan militer nanti." Aku terkejut, apakah Su Qingjiu baru saja datang? Liu Yu langsung berkata, "Kamu baru pergi ke toilet tadi?
Kakak senior Su mungkin salah masuk ruangan. Dia masuk sebentar ke ruangan kita. Saat aku keluar ke toilet tadi, aku melihat dia dan teman sekamarnya masih minum di luar. Su Ziang mengangguk setuju. Benar-benar, harus diakui. Kakak senior Su memang layak menjadi kampus tercantik di Jiangda. Bahkan minumnya pun luar biasa. Alisku sedikit berkerut. Dulu sebelum minum, Su Qingjiu tidak pernah menyentuh alkohol. Dengan suara kursi digeser, aku langsung berdiri dari kursi. Su Ziang dan yang lain langsung menatapku, bertanya, saudara ketiga, mau kemana? Ada sedikit kekhawatiran di mataku, lalu tersenyum pada Su Ziang dan yang lain. Aku keluar sebentar, kalian lanjutkan minum. Setelah berkata begitu, aku mendorong pintu ruangan dan berjalan ke ruang utama. Pandanganku menyapu, segera menemukan Su Qingjiu yang terus minum. Di meja, Shen Qiao dan dua teman sekamarnya memandang Su Qingjiu dengan cemas. Qingjiu, jangan minum lagi. Lihat, kamu sudah mabuk. Setelah Su Qingjiu berkeliling di restoran barbecue ini, mereka merasa ada yang aneh padanya. Seperti kehilangan jiwanya, minum pun gelas demi gelas. Awalnya mereka pikir Su Qingjiu sedang sedih. Jadi mereka ikut minum beberapa gelas, tak disangka dia minum begitu kencang. Mata Su Qingjiu sudah mulai sayu. Tidak apa, aku habiskan gelas terakhir ini, lalu berhenti. Tangannya yang memegang gelas sedikit gemetar, wajahnya merah padam. Saat itu, tiba-tiba muncul di depannya sebuah wajah yang selalu dia rindukan, meskipun terlihat sedikit kabur. Tapi Su Qingjiu yakin itu adalah Jiang Chen. Jangan minum lagi, aku langsung merebut. Gelas yang dipegangnya, lalu meneguknya habis, dan menatap Su Qingjiu dengan penuh kasih. Bertanya pada mereka, berapa banyak dia minum? Shen Qiao menunjuk ke 7 botol bir di lantai. Semua ini diminum oleh kampus tercantik kita Su. Lalu dia mabuk. Su Qingjiu mengangkat kepalanya. Matanya yang sedikit merah langsung mengalirkan 2 baris air mata. Aku tidak mabuk. Jiang Chen, apakah itu kamu? Akhirnya kamu muncul. Lalu dia memeluk erat aku yang berdiri di sampingnya. Sambil terisak, aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah bertengkar denganmu lagi. Jangan tiba-tiba menghilang lagi, ya? Mataku rumit, kuangkat tangan dan menepuk bahu Su Qingjiu yang gemetar. Bertanya pada Shen Qiao, kakak senior. Di mana asrama kalian? Biar aku bantu kalian antar dia pulang ke asrama. Shen Qiao terkejut sejenak. Lalu dengan antusias berkata, boleh, kebetulan kami juga tidak bisa membawanya. Terima kasih banyak adik kelas. Aku menggeleng, tidak merepotkan. Lalu meraih pinggang ramping Su Qingjiu, dengan gaya pelukan putri raja, cepat-cepat. Mengangkatnya dari kursi ke dalam pelukanku, lalu perlahan meninggalkan restoran barbecue. Di dalam ruangan, Su Ziang dan yang lain mengintip keluar, melihat aku menggendong Su Qingjiu pergi, mereka langsung membeku di tempat. Sangat tiba-tiba. Mereka tadi baru saja berdiskusi apakah akan pergi memberi hormat pada Su Qingjiu. Jiang Chen malah langsung mengambilnya. Apa yang terjadi? Dua teman sekamar Su Qingjiu juga bingung. Selama setahun di kampus, banyak pria yang mengejar Su Qingjiu. Anak kaya, pengusaha di luar kampus, tapi semuanya ditolak oleh Su Qingjiu. Di kampus, dia bahkan tidak sopan pada semua pria. Kenapa adik kelas ini datang? Langsung saja memeluknya, Shen Qiao juga terkejut. Melihat situasi ini, pasti ada cerita rahasia di antara mereka. Tapi sepengetahuannya, Su Qingjiu hanya punya cerita dengan satu pria. Yaitu mantan pacarnya yang sudah meninggal 3 tahun. Mungkinkah Jiang Chen? Memikirkan ini, Shen Qiao menggigil. Apa mungkin dia punya baju kebangkitan? Tapi saat ini dia tidak punya waktu untuk memikirkan terlalu banyak. Cepat-cepat berlari ke kasir restoran barbecue, membayar, lalu bersama 2 teman sekamar lainnya mengikutiku keluar. Su Qingjiu membuka matanya dengan sayu, menatapku yang sangat dekat, tangannya langsung melingkari leherku. Seperti tupai memeluk pohon, seluruh tubuhnya bergantung padaku, dengan napas harum berbisik, Jiang Chen. Benarkah ini kamu? Akhirnya kamu kembali. Janji padaku. Jangan pergi lagi, ya? Aku sungguh berjanji tidak akan bertengkar lagi denganmu. Aroma gadis bercampur sedikit bau alkohol. Melihat Su Qingjiu yang terus bergerak dan matanya sayu di pelukanku, sebagai pemuda yang baru dewasa, tingkah Su Qingjiu ini membuat darahku langsung mendidih. Aku menunduk melihat Su Qingjiu di pelukanku dengan pasrah, matanya langsung dipenuhi rasa sayang. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Mendengar kata-kataku, Su Qingjiu langsung bersandar di pelukanku dan tertawa puas. Seperti anak kecil yang merajuk, dia berseru, kau sudah berjanji ya, mulai sekarang jangan pernah pergi lagi. Kalau nanti ada yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar, dia adalah anjing yang menggonggong. Su Qingjiu membuka matanya dengan setengah sadar, menatapku yang ada begitu dekat di depannya, lalu tangannya langsung melingkari leherku. Seperti tupai yang memeluk pohon, seluruh tubuhnya bergelantungan di atasku, napasnya harum seperti anggrek, berbisik pelan, Jiang Chen. Benarkah ini kau? Kau akhirnya kembali. Janji padaku. Jangan pernah pergi lagi, oke? Aku benar-benar berjanji, tidak akan pernah bertengkar denganmu lagi. Aroma gadis muda bercampur dengan bau anggur samar. Melihat Su Qingjiu yang menggeliat-geliat di pelukanku dengan pandangan sayu, sebagai pemuda yang baru dewasa, hatiku berdebar.
Gerakan Sukinjiu ini langsung membuat darahku mendidih, aku tak kuasa menelan ludah. Dengan pasrah, aku menunduk melihat Sukinjiu dalam gendonganku. Tatapanku langsung dipenuhi rasa sayang. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Mendengar ucapanku, Sukinjiu langsung bersandar di pelukanku dan tertawa puas, seperti anak kecil yang merajuk berseru. Kau sudah berjanji ya? Mulai sekarang jangan pernah pergi lagi. Kalau nanti ada yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar, dia adalah anjing. Anjing yang menggonggong. Aku mengangguk terus, aku berjanji. Siapa yang menghilang lagi, dia adalah anjing. Kali ini, Sukinjiu akhirnya tenang, berbaring manis di pelukanku dan perlahan tertidur. Aku menoleh ke Shen Qiao yang berjalan di samping. Apa dia sering seperti ini setelah minum alkohol? Shen Qiao menggeleng cepat. Tidak, tidak. Meskipun kadang-kadang kami sekamar pergi berkumpul dan minum bir. Tapi Kinjiu selalu tahu batas, dia tidak pernah mabuk. Setelah berkata begitu, dia tertawa lagi. Ngomong-ngomong, ini juga pertama kalinya kami melihat Kinjiu mabuk. Tidak kusangka, orang yang biasanya setinggi ini ternyata setelah mabuk seperti anak kecil. Dua gadis di sampingnya juga ikut mengangguk. Aku sedikit mengangguk, begitu ya. Lalu melihat ponsel yang dipegang Shen Qiao dan dua temannya, bertanya dengan bingung, kalian merekam? Ekspresi Shen Qiao membeku, dia tersenyum canggung padaku, mengabadikan momen indah. Kami hanya merekam penampilannya yang mabuk saja. Besok setelah dia sadar, kami akan tunjukkan padanya, biar mudah, membantu dia mengingat apa yang terjadi malam ini. Sudut mulutku berkedut, ingin bicara tapi urung, akhirnya hanya berkata datar, rekam saja. Ingat, buat aku kelihatan bagus. Shen Qiao dan yang lain langsung tertawa keras, siap. Tapi baru berjalan beberapa langkah, Shen Qiao menatapku dengan rasa ingin tahu. Adik kelas, apa kau itu? Pacar mantan yang sudah mati 3 tahun yang dia maksud? Aku berpikir beberapa detik, kalau tidak ada kesalahan. Seharusnya akulah itu. Shen Qiao dan yang lain langsung bingung. Tapi dia bilang kau. Kalian mau bilang aku sudah mati 3 tahun, kan? Aku menunduk melihat Sukinjiu yang sudah tertidur pulas dalam gendonganku. Jadi sudut mulutku terangkat tanpa sadar. Sebenarnya aku juga ingin tahu kenapa dia bilang aku sudah mati 3 tahun. Diam beberapa detik, senyum di wajahku perlahan menjadi main-main. Pacarku. Di bawah pimpinan Shen Qiao, aku menggendong Sukinjiu dengan satu tangan sampai ke pintu asrama mereka. Lalu dengan hati-hati, menurunkannya dari pelukanku, menatap Shen Qiao dan yang lain. Kakak-kakak senior, tolong jaga dia malam ini. Saat dia di dalam asrama, Shen Qiao dan yang lain mengangguk cepat, tidak masalah. Lalu, mereka semua berdiri di samping Sukinjiu, menopangnya, dan berjalan perlahan ke dalam asrama putri. Setelah mereka menghilang dari pandangan, aku baru meninggalkan pintu asrama putri dan kembali ke restoran barbecue. Su Jiang dan yang lain masih duduk di ruang pribadi dengan patuh. Saat melihatku masuk, mereka bertiga langsung berdiri. Dengan gaya seperti sidang pengadilan, Su Jiang menatapku penuh rasa ingin tahu. Bertanya, San, ceritakan dong, apa yang terjadi? Hari pertama kuliah. Kamu diam-diam saja berhasil merebut bunga kampus tercantik di Universitas Jiang. Aku menatap mereka dengan pasrah. Apa yang dimaksud merebut? Aku sudah kenal dia sejak SMA. Su Jiang memutar matanya. San, jangan anggap kami buta. Hubungan teman biasa, masa kau harus menggendongnya dengan gaya putri untuk antar ke asrama? Teman sekamarnya itu pajangan? Lagi pula, aku lihat jelas. Ratu kampus Su itu sendiri yang melompat ke pelukanmu. Liu Yu matanya berbinar. San, apa kau itu yang disebut? Pacar mantan yang sudah mati 3 tahun? 3 tahun lalu, kalian putus. Lalu kau menyakiti hatinya, karena cinta berubah benci, jadi dia bilang di mana-mana kau sudah mati. Aku benar-benar pasrah, jangan asal tebak, aku tidak pernah berbuat salah padanya. Dan kami juga bukan pacar. Mendengar itu, Su Jiang tertawa. Setahuku, dia tidak pacaran waktu SMA. Jadi aku tahu. Jadi, pacar mantan yang mati 3 tahun itu adalah karangan ratu kampus Su. Menggunakan mantan pacar palsu ini sebagai tameng. Kalau begitu, apakah aku punya kesempatan? Su Jiang memandang Su Mingdong dengan kesal. Ayo, jangan berpikir macam-macam di sini. Aku bersumpah dengan insting tajamku. Antara si nomor 3 dan ratu kampus kita Su, pasti ada cerita rahasia. Begitu tiba-tiba, Su Jiang dan dua lainnya menatapku dengan tatapan ingin tahu. Aku menghela napas pasrah. Kami tidak pernah berpacaran. Juga tidak ada cerita ditinggalkan atau dibuang. Hanya hubungan teman biasa. Liu Yu bertanya lagi, jadi kamu tidak punya perasaan sedikit pun? Aku terdiam sejenak. Sementara itu, di sebuah pangkalan penelitian luar angkasa besar di Mobei, para peneliti berkata dengan serius, hadirin, mengenai kegagalan uji coba kali ini, apa pendapat kalian? Pada saat itu, Profesor Lu tiba-tiba berdiri, menatap semua orang. Aku kenal seseorang. Mungkin bisa membantu kita memecahkan masalah. Orang yang dia maksud adalah Jiang Chen, terkait penelitian mesin litografi. Saat itu, pangkalan penelitian juga mengalami banyak masalah. Tapi begitu masalah itu sampai ke tangannya, semuanya segera terpecahkan. Dari beberapa aspek,
di mata para peneliti yang pernah ikut merancang pangkalan penelitian mesin litografi. Status Jiang Chen di hati mereka hampir seperti dewa. Mendengar ini, Lin Jiangwo yang bertanggung jawab atas desain mesin pesawat tempur luar angkasa barat segera mengalihkan pandangannya ke arah Profesor Lu. Kau bilang ada yang bisa menyelesaikan masalah ini? Profesor Lu yang berbicara perlahan. Jiang Chen. Semua orang di tempat itu tampak bingung. Nama itu terlalu asing. Karena status Jiang Chen saat ini adalah rahasia tingkat tertinggi SSS di dalam negeri. Hanya Lin Jiangwo yang berdiri di tengah kerumunan yang ekspresinya sedikit berubah. Dia menatap Lu Yong dan bertanya, Jiang Chen yang kau maksud, apakah dia perancang utama proyek yang pernah kau ikuti? Sebagai wakil presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, informasinya cukup luas. Apalagi saat itu, untuk mencalonkanku. Para akademisi senior Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok juga pernah mengadakan rapat bersama. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang kisah Jiang Chen. Lu Yong mengangguk berat. Dialah orangnya. Lin Jiangwo sedikit bingung. Kalau begitu, bisakah kau mengundangnya ke sini? Sepengetahuannya, anak muda itu bukannya tidak serius dan pergi kuliah di Universitas Jing? Salah, itu bukan tidak serius. Bakat penelitian Jiang Chen, para akademisi tua ini juga punya pemahaman tertentu. Dalam waktu 3 tahun, bisa dari nol. Menciptakan mesin litografi 1 nanometer, membuat perkembangan chip Tiongkok menjadi yang teratas di dunia. Bakat penelitian ini. Dia hampir ingin menahan anak muda itu di pangkalan penelitian 24 jam untuk melakukan riset. Lu Yong mengangguk. Aku tidak bisa menjamin. Tapi setidaknya patut dicoba. Lin Jiangwo merenung beberapa detik, perlahan muncul secercah harapan di matanya. Akhirnya mengangguk. Kalau begitu, cobalah. Keesokan paginya, aku bersiap-siap di asrama. Mencuci pakaian, sambil berkata kepada Lu Yong di sisi lain telepon. Tidak masalah, aku akan segera membeli tiket penerbangan paling awal. Malam ini seharusnya sudah sampai. Lalu aku menutup telepon. Su Jiang yang baru bangun dari tempat tidur. Dengan linglung menggaruk bagian belakang kepalanya, menatapku yang sedang membereskan barang bawaan, bertanya dengan bingung, nomor 3. Apa yang kau lakukan dengan membereskan barang di pagi-pagi begini? Aku menjawab, ada urusan keluarga, aku harus pulang sebentar. Pekerjaan desain dan penelitian mesin pesawat tempur generasi ke-7. Sebenarnya aku tidak perlu ikut serta dalam hal ini. Tapi aku juga mengerti. Setelah aku terjun ke dunia penelitian, aku bukan lagi milikku sendiri. Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang. Su Jiang langsung tersadar. Pulang? Astaga, kau tidak mau ikut latihan militer? Aku menjawab, aku sudah bicara dengan pihak kampus. Su Jiang mengangguk setengah mengerti. Berapa lama kau akan pergi? Cepatnya seminggu, lambatnya mungkin setelah latihan militer kalian selesai. Aku akan kembali. Su Jiang benar-benar sadar. Kau ini pasti cuma mau menghindari latihan militer, kan? Kalau kau tiba-tiba pergi begini, sudah pamit sama Ratu Kampusu, gerakanku membereskan pakaian langsung terhenti. Di sisi lain, di asrama putri. Sinar matahari pagi menyinari lantai asrama melalui jendela. Su Qingjiu mengusap dahinya yang sedikit sakit, meregangkan tubuh seenaknya, bertanya kepada Shen Qiao yang sudah bangun di sampingnya. Xiao Qiao, jam berapa sekarang? Shen Qiao tersenyum. Jam 7, masih pagi. Kau tidak tidur lagi? Su Qingjiu cepat-cepat bangkit dari tempat tidur, mengusap matanya yang masih mengantuk. Apakah aku mabuk tadi malam? Samar-samar aku ingat aku memeluk seseorang. Mendengar itu, Shen Qiao tertawa. Wah, aku kira kau lupa semuanya. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya, membuka video yang dia rekam tadi malam. Bagaimana? Mau kakak bantu mengingat-ingat? Su Qingjiu menghela napas frustrasi. Kau malah merekamnya? Shen Qiao menyerahkan ponsel ke depan Su Qingjiu. Lihat sendiri. Orang yang menggendongmu ini, masih ingat? Su Qingjiu cepat-cepat mengambil ponsel, melihat layar ponsel, lalu seluruh tubuhnya langsung membeku di tempat. Di ponsel sedang diputar video Jiang Chen menggendongnya kembali ke kampus, bahkan terekam ucapanku yang minta difoto. Pastikan memotretku dengan keren. Seketika, kenangan demi kenangan terus membanjiri hati. Setetes, 2 tetes, air mata terus mengalir. Dengan cepat mengalir dari mata Su Qingjiu. Seolah takut aku akan menghilang, setelah menonton video itu sekali. Su Qingjiu dengan cepat berlari ke bawah tempat tidur, menatap Shen Qiao dengan mata terbelalak dan bertanya, Xiao Qiao? Dia adalah junior mahasiswa baru dari jurusan ekonomi dan manajemen kami. Semalam setelah kamu mabuk, dia muncul. Lalu kamu langsung memeluknya, dan dia menggendongmu pulang. Shen Qiao menambahkan dengan bertanya secara tidak langsung. Jangan-jangan dia pacarmu yang sudah 3 tahun meninggal itu? Su Qingjiu bahkan tidak sempat menjawab pertanyaan Shen Qiao. Dengan cepat berganti pakaian, ia langsung bergegas keluar asrama. Shen Qiao memanggil dengan nada putus asa. Hei, kamu buru-buru sekali, apa kamu tahu di mana asramanya? Su Qingjiu berteriak sambil berlari. Kirimi aku daftar pembagian asrama mahasiswa baru. Di depan pintu asrama pria, tidak banyak orang yang lalu lalang. Aku berjalan perlahan di jalan di depan asrama. Bermaksud pergi ke kantin universitas untuk sarapan. Tiba-tiba, suara Su Qingjiu yang sedikit bergetar.
Terdengar di telingaku. Jiang Chen mendongak dengan cepat. Air mata di wajah Su Qingjiu sudah lama kering. Dia menatapku dengan tatapan tenang seperti itu. 3 tahun telah berlalu, penampilan Jiang Chen pada dasarnya tidak banyak berubah. Namun, tinggi badannya sepertinya bertambah banyak, dan tatapan matanya juga kehilangan kenaifan dulu, menjadi lebih matang dan stabil. Wataknya tidak berubah, masih begitu lembut dan sopan. Meskipun dalam video, Su Qingjiu sudah pernah melihatku sekali, tapi sekarang setelah bertemu secara resmi, pada saat itu juga, Su Qingjiu merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Keheningan menyelimuti di antara mereka berdua, tidak ada yang berbicara lebih dulu. Misalnya seperti dulu saat dia marah-marah padaku, mulai sekarang aku tidak mau bertemu kamu lagi. Hanya saja dulu itu lebih karena kekesalan. Sedangkan sekarang dia lebih dipenuhi rasa ingin tahu, kebingungan, dan kebencian. Benci kenapa dulu aku pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Meskipun kami tidak pernah bersama, bukankah antar teman juga perlu berpamitan? Aku pun terdiam di tempat. Menatap Su Qingjiu dengan saksama untuk waktu yang lama. Dia masih sama seperti 3 tahun lalu, penampilannya tidak banyak berubah. Masih secantik dulu, masih begitu muda dan cerah. Sebenarnya sejak meninggalkan pusat penelitian, aku sudah memikirkan berbagai kalimat pembuka setelah bertemu Su Qingjiu. Dari usia 18 hingga 21. Sudah punya pacar belum? Apa kabarmu selama ini? Selamat ya. Akhirnya berhasil masuk Universitas Jiangcheng. Tapi sekarang aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapi Su Qingjiu. 3 tahun lalu, aku mendapat warisan dari peradaban super, perpustakaan pengetahuan abadi. Meskipun dengan tingkat pengetahuan yang aku miliki saat ini, untuk sementara aku belum bisa memahami konsep perpustakaan pengetahuan abadi, tetapi ia ada di dalam kedalaman otakku. Aku juga melalui pembelajaran isi dalam perpustakaan pengetahuan abadi, akhirnya berhasil meneliti teknologi mesin litografi presisi 1 nanometer. Dan ini hanyalah teknologi kelas bawah dalam perpustakaan pengetahuan abadi. Justru karena teknologi mesin litografi dengan presisi nanometer itulah, aku dengan niat mencoba-coba menyerahkan teknologi ini kepada negara. Aku teringat kepergianku 3 tahun lalu tanpa pamit. Aku dan Su Qingjiu saling bertatapan selama puluhan detik. Dalam waktu puluhan detik itu, kenangan saat kami berdua bersama di SMA kembali muncul di benak kami berdua. Saat dipanggil ke papan tulis bersama untuk mengerjakan soal. Teriakan teman-teman sekelas di bawah, saling menyemangati saat lari 5 km di pekan olahraga sekolah. Makan camilan diam-diam saat pelajaran, dan senja yang memerah di ufuk langit. Dalam masa muda mereka berdua, semuanya terukir dengan kenangan yang berkaitan satu sama lain. Sayangnya, dia tidak pernah memegang tanganku yang kotor setelah bermain basket. Dan aku pun tidak pernah merapikan rambut hitamnya yang berantakan tertiup angin. Sekarang aku berdiri di tempat, ragu-ragu cukup lama. Baru bertanya, aku dengar kamu bilang ke semua orang aku sudah mati. Mata Su Qingjiu bergetar cepat. Dan matanya langsung memerah lagi. Seperti ada ribuan kata yang tersangkut di tenggorokan. Dia menggertakkan giginya dengan keras. Hampir seperti berteriak, ya, Jiang Chen. Bukankah kamu sudah mati? Kenapa kamu harus muncul lagi? 3 tahun penuh. Dia benar-benar selama ini menganggapku sudah mati. Tapi sekarang, aku tiba-tiba muncul di depannya. Aku tercekat. Aku sangat ingin menjelaskan semua yang terjadi selama 3 tahun terakhir ini. Kenapa aku pergi dan apa yang aku lakukan. Tapi dengan identitasku saat ini, sama sekali tidak bisa diungkapkan. Ribuan kata penjelasan di dalam hati, semuanya aku tahan paksa. Isi dari apa yang aku lakukan selama 3 tahun ini, bahkan kepada orang terdekat sekalipun, tidak boleh diketahui. Bahkan kontribusi yang aku buat sendiri, hanya bisa diumumkan setelah aku mati, mungkin. Akhirnya, aku hanya berkata pelan, bagaimanapun juga. Lama tidak bertemu. Mendengar itu, ekspresi Su Qingjiu langsung menjadi dingin. Aku tidak ingin bertemu kamu. Aku datang menemuimu hanya untuk memastikan apakah kamu masih hidup atau sudah mati. Sekarang aku tahu kamu masih hidup, aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, Su Qingjiu berbalik hendak pergi. Su Qingjiu, aku memanggilnya. Su Qingjiu menoleh, ada apa? Aku berkata perlahan. Aku hanya ingin bilang, janji kita dulu tidak aku ingkari. Su Qingjiu tertawa sinis. Janji dulu? Dia menahan amarah, menatapku dan berkata, Jiang Chen, hubungan apa kita ini? Kamu pikir kamu siapa? Pergi seenaknya? Muncul seenaknya? 3 tahun, aku sudah mengirimimu begitu banyak pesan, kamu tidak pernah membalas satupun. Tanpa alasan, seperti menguap begitu saja dari muka bumi. Kamu pikir itu keren? Bangga? Merasa bisa membuat aku mengingatmu seumur hidup? Bukankah kamu sudah menghilang? Kalau sudah menghilang, kenapa kamu harus muncul lagi? Kalimat terakhir. Su Qingjiu hampir berteriak, seolah ingin meluapkan semua kesedihan, kepedihan, dan ketidakpuasan selama 3 tahun ini. Awalnya, dia benar-benar masih berharap, apakah ini hanya lelucon dariku? Tiba-tiba menghilang selama 1 liburan musim panas. Saat itu aku masih berpikir, setelah menemukan Jiang Chen, pasti akan memarahinya habis-habisan. Tapi kemudian dia menyerah. Selama 3 tahun, tidak ada kabar darinya, perlahan dia merasa hampir lupa. Kisah-kisah yang terjadi denganku 3 tahun lalu.
Tapi sekarang, aku malah tiba-tiba muncul lagi. Aku dibuat terdiam, apa yang bisa kukatakan? Tubuh setinggi 7 kaki sudah kupersembahkan untuk negara. Sulit untuk kupersembahkan untukmu lagi. Akhirnya, aku hanya menghela napas pasrah. Maaf, dulu aku seharusnya tidak pergi tanpa pamit. Aku pergi terlalu terburu-buru, juga tidak tahu bagaimana menghadapi proyek penelitian yang harus kuikuti. Tapi ini rahasia negara. Bahkan orang tuaku pun hanya tahu bahwa aku dipanggil khusus oleh negara untuk berbakti. Aku tidak menyesal, tapi terhadap Su Qingjiu, aku merasa bersalah. Su Qingjiu menggigit giginya erat, kamu tidak perlu minta maaf padaku, kita tidak punya hubungan apa-apa. Kamu mau pergi ya pergi, mau tinggal ya tinggal, apapun yang kamu mau lakukan tidak ada hubungannya denganku. Aku menatap Su Qingjiu dengan rasa bersalah. Aku harus pergi, ada urusan mendesak di rumah, aku perlu pulang untuk sementara waktu. Tapi paling lambat setelah pelatihan militer selesai, aku akan kembali. Su Qingjiu mendengar, wajahnya menegang. Ada apa? Tapi kemudian dia memasang wajah masam. Pergi saja kalau mau pergi. Aku bukan siapa-siapa kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku tersenyum. Berkata, meskipun sudah memberitahu sekolah, tapi setidaknya kamu adalah asisten wali kelas kami, jika mahasiswa baru absen dari pelatihan militer. Bukankah seharusnya memberitahu wali kelas? Lagi pula, di mataku, kamu jauh lebih dari sekadar wali kelasku. Su Qingjiu mendengus ringan, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Lalu dia berusaha tenang. Ada urusan lain? Kalau tidak, aku pergi dulu. Tidak ada. Aku mengangkat tanganku, ingin merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Tapi saat telapak tanganku hampir menyentuh, aku menahan diri dan menghentikan gerakanku. Kali ini, bukan pergi tanpa pamit, kan? Aku tidak mau menjadi anjing lagi. Malas ngurusin kamu. Su Qingjiu tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkannya saat mabuk tadi malam. Wajahnya memerah sambil melotot padaku. Ada urusan di rumah, kalau mau pergi cepat pergi. Menyebalkan. Setelah itu, dia cepat berbalik dan pergi. Aku berdiri di tempat, melihat punggung Su Qingjiu yang berlari pergi, sudut bibirku perlahan muncul senyuman. Mungkin aku benar-benar tidak pandai bercinta. Sementara itu, Su Qingjiu yang kembali ke asrama berpikir lama, lalu tiba-tiba kesal menyalahkan dirinya sendiri. Su Qingjiu, bisakah kamu tidak sebodoh ini? Jangan mudah luluh setiap kali melihatnya. Oke? Dia pergi diam-diam selama 3 tahun. Apakah dia mengerti perasaanmu? Kamu masih peduli apa yang terjadi di rumahnya? Lalu dia menarik napas dalam beberapa kali. Menenangkan emosinya, dan dalam hati dengan cepat mengambil keputusan. Masalah 3 tahun ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di sisi lain, di bandara, saat ini aku sudah melangkah masuk ke dalam lift yang menuju ruang tunggu. Lalu dia berusaha tenang. Ada urusan lain? Kalau tidak, aku pergi dulu. Aku mengangkat tanganku, ingin merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, tapi saat telapak tanganku hampir menyentuh. Aku menahan diri dan menghentikan gerakanku. Kali ini, bukan pergi tanpa pamit, kan? Aku tidak mau menjadi anjing lagi. Malas ngurusin kamu. Su Qinghan tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkannya saat mabuk tadi malam. Wajahnya memerah sambil melotot padaku, ada urusan di rumah, kalau mau pergi cepat pergi. Menyebalkan. Setelah itu, dia cepat berbalik dan pergi. Aku berdiri di tempat, melihat punggung Su Qingjiu yang berlari pergi, sudut bibirku perlahan muncul senyuman. Mungkin aku benar-benar tidak pandai bercinta. Sementara itu, Su Qinghan yang kembali ke asrama berpikir lama, lalu tiba-tiba kesal menyalahkan dirinya sendiri. Su Qingjiu, bisakah kamu tidak sebodoh ini? Jangan mudah luluh setiap kali melihatnya. Oke? Dia pergi diam-diam selama 3 tahun. Apakah dia mengerti perasaanmu? Kamu masih peduli apa yang terjadi di rumahnya? Lalu dia menarik napas dalam beberapa kali. Menenangkan emosinya, dan dalam hati dengan cepat mengambil keputusan. Masalah 3 tahun ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di sisi lain, di bandara, saat ini aku sudah melangkah masuk ke dalam lift yang menuju ruang tunggu. Saat itu, seseorang berteriak kepada orang-orang di dalam lift, keluarlah yang di dalam. Cepat keluar dulu. Aku melirik keluar lift, di antara kerumunan besar itu. Ternyata ada seorang selebriti, dan banyak juga penggemar wanita yang berfoto di sana. Aku tidak bisa menahan diri untuk mencemooh. Kalian banyak, tidak bisakah menunggu lift berikutnya? Apa bandara ini dibangun oleh keluargamu? Ekspresi asisten selebriti pria itu langsung berubah masam. Apa maksudmu? Jadwal kun-kun kami sangat padat, apa kamu tidak tahu? Pesawat kami sebentar lagi akan tiba, cepat beri jalan. Aku tetap tidak berubah ekspresi. Pesawat tiba? Apa urusannya dengan kami? Tanya saja orang-orang yang berdiri di lift ini. Siapa yang tidak punya urusan sendiri? Apa selebriti punya hak istimewa? Mendengar ini, para penggemar wanita fanatik di sekitar selebriti pria itu tidak tahan. Memberi jalan untuk kun-kun adalah suatu kehormatan bagimu, cepat minggir. Kenapa diam saja? Jika ini menunda kun-kun naik pesawat, bisakah kamu bertanggung jawab? Saat itu, ekspresi selebriti pria juga agak canggung. Selama 2,5 tahun popularitasnya di dalam negeri, dia telah terbiasa dengan kemewahan. Bukan hanya menunggu lift, bahkan saat syuting, terlambat 2,5 jam.
Seluruh kru harus menunggunya. Namun, sebagai kebiasaan profesional seorang selebriti, dia sangat berhati-hati dalam beberapa hal. Jika melakukan sesuatu yang berlebihan, mudah sekali menimbulkan ketidaksukaan publik. Sedetik kemudian, senyum muncul di wajahnya. Setelah mengusir asisten dan pengawalnya, dia menatapku di dalam lift sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Meskipun saya terburu-buru, biarkan kalian naik dulu. Lagi pula semua orang sibuk. Aku menggerakkan sudut mulutku tanpa daya. Waktu yang terbuang ini cukup untuk lift naik turun sekali. Tapi para penggemar bodoh itu bersemangat, kakak kami sungguh sopan. Mereka juga menunjuk-nunjukku. Aku menggelengkan kepala pasrah, tidak menghiraukan selebriti pria itu. Dan langsung menekan tombol tutup lift. Sungguh, pahlawan mati tak dikenal, urusan artis diketahui semua orang. Tak lama setelah aku pergi, selebriti pria itu berbalik dan tersenyum pada para penggemar. Matanya memancarkan kilatan dingin. Baiklah, jangan ribut dulu. Ini hanya insiden kecil saja. Jangan sampai viral di internet. Kita juga harus pergi. Semua bubar. Asistennya segera mengerti, tersenyum pada semua orang. Semua bubar dulu. Ingat, jangan sebarkan kejadian ini ke internet, jangan sekali-kali. Tentu saja, meskipun mulutnya berkata begitu. Dalam hatinya dia sudah mulai menghitung cara memanfaatkan kejadian ini untuk memasarkan para penggemar. Awalnya aku tidak berpikir ke arah itu, tapi setelah mereka menyebutkannya, di berbagai grup penggemar selebriti pria ini, langsung terjadi kegemparan. Kun adalah segalanya bagi mereka, mengganggu kakak mereka. Itu lebih parah dari membunuh orang tua mereka sendiri. 10 menit kemudian, para penggemar wanita fanatik Kun mulai mengunggah berbagai video hasil suntingan jahat di internet, slogan-slogan berlebihan membuatku seketika menjadi tikus yang dipukuli setiap orang di internet. Di asrama Universitas Jiang, Shen Qiao yang awalnya sedang asyik menonton video, melihat trending topik yang melonjak cepat, segera memanggil Su Qingjiu di sampingnya untuk mendekat. Qingjiu, lihat, ini bukan adik kelasmu? Banyak orang di internet sekarang memakinya. Su Qingjiu tertegun. Apa adik kelasku? Dia cepat mengambil ponsel Shen Qiao, melihat-lihat, lalu berkata tanpa daya, penggemar itu bodoh semua. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya sendiri, langsung masuk ke trending topik dan mulai memaki. Apa selebriti lebih tinggi derajatnya? Bukannya hanya tidak memberi jalan lift. Apa mereka buru-buru mati atau buru-buru mati? Dia bisa memarahi Jiang Chen. Itu karena Jiang Chen berutang padanya, tapi orang lain tidak boleh. Namun, dia segera menyadari. Komentarnya langsung tenggelam oleh komentar jahat itu. Mata Su Qingjiu memancarkan kekhawatiran. Dan saat itu juga, di sebuah kantor khusus, lampu darurat merah langsung menyala. Sejumlah besar pengguna di internet membocorkan data identitas anggota rahasia tingkat SSS negara kita. Mungkin ada risiko kebocoran. Persiapan intersepsi. Mohon arahan spesifik dari atas. Kepala Badan Keamanan Nasional Liu Changqing melihatnya, langsung marah besar. Kalian ini bagaimana kerjanya? Segera turunkan semua informasi tentang Jiang Chen di internet, dan segera kirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Lihat apakah ada badan intelijen asing yang mendorongnya. Aku beri kalian waktu 10 menit. Cina bisa kehilangan aku sebagai kepala badan keamanan, tapi dunia riset Cina tidak boleh kehilangan dia. Sementara itu, di ruang tunggu bandara, aku menerima telepon dari Chu Weimin. Xiao Chu, urusan ini jangan kamu urus, serahkan pada orang tua ini saja. Kamu tenang menunggu pesawat. Awalnya aku tidak menganggap serius, tapi detik berikutnya, beberapa gadis berdandan mencolok berjalan ke depanku. Kamu Jiang Chen? Wajahmu lumayan. Bukankah kamu bilang sibuk? Kenapa masih menunggu di ruang tunggu ini? Duduk-duduk di sini. Pasti kamu lihat popularitas kakak kami, kan? Mau ikut tenar dengan kakak kami? Kamu ingin terkenal, kan? Baik, kami akan bantu kamu terkenal. Setelah kata-kata itu, salah satu gadis itu langsung sebotol air dituangkan ke tubuhku. Aku tidak sempat bereaksi, langsung basah kuyup. Satpam di ruang tunggu bandara juga melihat kejadian ini, cepat-cepat berlari ke arahku. Kalian berapa orang? Apa yang kalian lakukan? Beberapa gadis saling bertukar pandang, lalu segera berlari pergi. Aku baru saja selesai mengelap air di tubuhku dengan tisu. Layar ponsel yang diletakkan di samping tiba-tiba menyala. Su Qingjiu yang khawatir di asrama, diam-diam mengirim pesan singkat. Kamu tidak apa-apa? Suasana hatiku yang buruk tiba-tiba menjadi senang. Tapi baru saja hendak membalas pesan Su Qingjiu yang sundere, ketua asrama menelepon. Mendengar itu, aku langsung marah besar. Ternyata Su Qingjiu dan beberapa gadis di asramanya semuanya membelaku di internet. Hasilnya, entah siapa yang membocorkan bahwa kami dulu teman sekelas di SMA, dan ada juga yang menyebarkan fotonya ke internet. Sekarang dia dimaki-maki oleh para penggemar Kun. Dari awal, aku selalu bersikap toleran dan masa bodoh terhadap kelompok penggemar fanatik itu, tapi saat ini aku tidak bisa lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Menunduk melihat pesan dari Su Qingjiu, seketika merasa iba. Dia sudah dimaki-maki seperti itu di internet, tapi masih peduli padaku. Setelah berpikir beberapa detik, aku menelponnya. Telepon segera diangkat, Su Qingjiu bertanya duluan. Jiang Chen, bagaimana keadaanmu di bandara sekarang? Kamu tidak apa-apa?
Kudengar para penggemar itu sangat gila. Mereka tidak melakukan apa-apa padamu kan? Tidak apa-apa, urusan ini untuk sementara jangan kau urus. Serahkan padaku untuk menanganinya, oke? Sementara kamu di asrama saja, cari film yang menyenangkan untuk ditonton. Setelah film selesai, aku akan selesaikan masalahnya. Tapi nada Su Qingjiu agak emosional. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Sekarang di internet begitu banyak orang, memaki secara besar-besaran, bagaimana kamu seorang diri menyelesaikannya? Pada akhirnya, suaranya bergetar seperti mau menangis. Melihat itu, setelah menenangkannya beberapa kata, aku berpura-pura tersenyum dan berkata, Kakak Susue, kamu begitu khawatir padaku. Apakah itu berarti kamu sudah memaafkanku? Tidak sama sekali. Su Qingjiu segera cemberut dengan gaya sundera. Jiang Chen, aku beritahu kamu, satu hal lain hal. Aku membantumu di internet hanya karena perbuatan mereka terlalu keterlaluan, itu saja. Kamu jangan sekali-kali berpikir macam-macam, buang saja harapan itu, aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Setelah mengatakan itu, diam-diam ia menambahkan dalam hati, setidaknya tidak bisa semudah itu memaafkan. Dia memang seperti itu, tidak tegar. Padahal sudah 3 tahun tidak berhubungan, tapi begitu aku muncul, hatinya langsung mengibarkan bendera putih menyerah tanpa syarat, semua ketidakbahagiaan di hatinya langsung lenyap. Dari pertama kali aku melihat Su Qingjiu, aku tahu dia masih dirinya yang dulu, hanya saja terlalu sundera. Satu-satunya yang patut disyukuri. Aku dan dia masih tidak saling kehilangan. Aku menengadah dan tersenyum ringan. Waktu ke depan masih panjang. Setelah aku selesai mengurus urusan keluarga, nanti aku akan sungguh-sungguh memohon maaf padamu. Su Qingjiu mendengus. Malas bicara denganmu, aku tutup. Asrama Putri. Su Qingjiu ekspresinya menegang. Langsung menutup telepon, lalu dengan cepat menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Mengangkat tangan dan mengipasi pipinya yang sedikit merah dengan cepat, lalu menggelengkan kepala. Kembali mengambil ponsel, berubah menjadi prajurit keadilan, mulai berkomentar lagi. Setelah menutup telepon Su Qingjiu, aku mengeluarkan ponsel rahasia dari koperku, dan menekan nomor telepon. Aku Jiang Chen. Ruang kode rahasia, aku minta bicara dengan kepala keamanan Liu Changqing. Liu Changqing menjawab telepon. Akademisi Jiang. Maaf sungguh, tenang saja, identitasmu pasti tidak akan terungkap. Semua pihak yang terlibat, Departemen Keamanan kami pasti akan menyelidiki secara ketat. Kalau begitu, merepotkan kepala Liu. Tidak, justru merepotkan Anda. Gadis yang mendukungku di Weibo itu, aku tidak ingin dia terusik oleh masalah ini lagi. Tidak merepotkan, ini sudah menjadi tugas Departemen Keamanan kami. Setelah itu, ia menutup telepon. Melihat topik di Weibo yang terus naik, ada apa? Bukankah sudah mulai membersihkan beberapa komentar? Kenapa popularitasnya masih setinggi ini? Staf sedikit frustrasi. Para penggemar itu terlalu banyak, kami bahkan kewalahan menghapus komentar. Hapus satu gelombang. Gelombang lain langsung muncul. Liu Changqing mendengus dingin. Beritahu instansi lain. Dalam 2 menit, semua berita tentang Jiang Chen di internet, lenyapkan semuanya. Dengan satu perintahnya, seluruh kantor polisi di negara, seluruh markas militer. Semuanya menerima dokumen merah untuk membantu penyelidikan. Isi dokumen hanya 2. Pertama, larang diskusi pribadi di dalam kantor polisi. Kedua, tangkap orang. Deskripsi dalam dokumen meskipun sangat sederhana, tetapi semua orang tahu. Semakin pendek kata-katanya, semakin besar masalahnya. Sementara itu, di ruang tunggu VIP kelas atas, Kun bersantai di kursi pijat mewah, melihat topik yang sudah ramai diperbincangkan. Matanya penuh dengan cemoohan dan kepuasan. Dasar pecundang, hanya kamu seorang biasa yang ingin bertarung denganku? Aku bisa menghabisimu dengan sekali gerakan saja. Asisten di sampingnya tertawa. Fansnya memang sangat mendukung. Kurang dari setengah jam, topik ini hampir naik ke peringkat pertama trending. Eksposurmu bertambah banyak. Saat mereka sedang senang, sekretaris di perusahaan manajemen Kun berlari masuk dengan tergesa-gesa. Ada masalah besar. Ada orang dari kantor pajak datang, ingin membawa semua dokumen pajak perusahaan kami, dan banyak instansi lain. Bahkan ada petugas kepolisian, semuanya menuju ke perusahaan kami. Mata Direktur San dari perusahaan manajemen langsung kosong. Sementara di bandara, Kun dan asistennya terus menerima pembatalan kontrak. Mereka belum mengerti apa yang terjadi, 4 petugas berpakaian preman mendekat. Kami adalah petugas penegak hukum dari Biro Keamanan Nasional. Berdasarkan penyelidikan, Anda berdua diduga terlibat dalam membahayakan personel rahasia negara. Kini kami telah memperoleh izin penangkapan. Mohon ikut kami. Kun langsung terpana. Bukankah dia hanya minta orang mengalah untuk memberinya lift? Dan lift itu tidak jadi dipakai. Bagaimana bisa begini? Orang macam apa dia sebenarnya? Dengan rasa tidak puas, Kun bertanya. Boleh aku bertanya, Jiang Chen itu siapa sebenarnya? Petugas penegak hukum dengan wajah serius berkata, kamu belum layak tahu identitasnya. Namun sebelum Kun pulih dari keterkejutan, dia melihatku duduk dengan tenang di aula tunggu. Kemudian, 2 orang dari Biro Keamanan Nasional segera mendekat. Tuan Jiang, masalah di internet hampir selesai. Kami berdua dikirim untuk memastikan keselamatan Anda. Aku berdiri dan berterima kasih kepada mereka,
lalu menatap Kun Kun dengan ekspresi main-main sambil tersenyum. Selebriti besar. Di hari-hari mendatang, semoga beruntung. Dia langsung terpicu amarah. Namun begitu bergerak sedikit, dia ditahan oleh dua orang yang mengawalnya. Tapi seorang selebriti. Setidaknya punya banyak penggemar yang mendukung. Namun ketika segudang berita buruk terungkap, para penggemarnya langsung tidak bisa diam. Tapi hanya dalam beberapa menit, berita yang lebih besar muncul. Setelah diperiksa oleh Departemen Pajak, Kun Kun melakukan penggelapan pajak lebih dari 1 miliar. Ini langsung memicu kemarahan publik. Di sisi lain, di asrama mahasiswi Universitas Jiangcheng, Shen Qiao berteriak dengan bersemangat, Qin Jiu, apa kau lihat? Pemerintah sudah turun tangan. Kali ini keberuntungan Jiangchenmu bagus sekali. Su Qin Jiu mengangguk cepat, aku melihatnya. Namun dia dengan manja menjelaskan lagi, aku tegaskan sekali lagi, aku dan Jiangchen benar-benar sudah tidak ada hubungan. Tapi detik berikutnya, ponsel di tangannya berdering. Wajahnya langsung tegang. Dia segera memberi isyarat diam. Jangan ribut dulu, Jiangchen telepon. Shen Qiao langsung tersenyum nakal. Katanya tidak ada hubungan, begitu dia menelepon. Kamu langsung grogi. Pergilah. Dia memutar bola mata beberapa kali. Tarik napas dalam-dalam, dia lalu mengangkat teleponku. Jiangchen. Ada apa? Ada sesuatu? Aku mau naik pesawat. Jadi aku telepon memberitahumu. Su Qin Jiu mengangguk sambil berpikir, lalu cemberut. Kita tidak punya hubungan apa-apa. Naik pesawat ya naik saja. Apa urusannya denganku? Kau tidak perlu meneleponku. Saat itu, pengumuman naik pesawat ke Mobei terdengar di bandara. Aku akan naik pesawat. Tunggu aku pulang, aku akan mencarimu. Aku masih ingin tahu apa maksudmu dengan mantan pacar yang sudah mati 3 tahun itu. Mantan pacar? Mantan pacarku? Su Qin Jiu langsung memerah. Mantan pacar apa? Aku tidak tahu. Kau naik pesawat saja, aku tutup. Setelah menutup telepon, Su Qin Jiu langsung gugup. Kenapa dia ingat soal itu? Dulu aku benar-benar menganggapnya sudah mati. Siapa sangka dia masih hidup? Bagaimana menjelaskannya? Masa harus bilang aku sangat-sangat suka padamu, jadi aku memberi almarhummu. Status mantan pacar, namun kemudian dia sedikit bingung. Penumpang dari Jiangcheng menuju Mobei. Sejak kapan Jiangchen pindah rumah ke Mobei? Belum sempat dia memikirkannya, Shen Qiao mendekat. Sambil tersenyum nakal, Xiao Qin Jiu, tahu tidak, wajahmu pas tadi telepon persis seperti kucing betina yang sedang birahi. Shen Qiao berjalan ke depannya sambil tersenyum nakal. Qin Jiu, tahu tidak wajahmu seperti apa? Su Qin Jiu penuh tanda tanya. Seperti apa? Batu pembawa rezeki suami. Kalau kamu masih punya perasaan padanya, kirimi dia pesan saja. Tidak mau. Su Qin Jiu langsung menggeleng dan cemberut. Aku ini cantik. Masakan tidak ada yang mau selain Jiangchen. Kenapa harus aku yang kirim pesan duluan? Di sisi lain, aku ingin secepatnya meneliti mesin pesawat luar angkasa, jadi di pesawat aku mempelajari data dengan saksama. Jam 11 malam, aku sampai di asrama Lin Jiangwo, menyerahkan flash disk padanya. Dekan Lin, ini adalah beberapa konsep dan gambar penelitianku tentang mesin pesawat luar angkasa. Lin Jiangwo hanya melihat sebentar, lalu ekspresinya perlahan menjadi serius, karena data yang kuberikan terlalu detail. Saat itu, ponselku tiba-tiba berdering. Maaf, Dekan Lin. Lin Jiangwo tersenyum. Tidak apa-apa. Sudah larut begini, pasti pacar kecilmu dari Universitas Jiang itu. Pesan datang dari seorang pemuda. Mau pacaran? Saya juga pernah mengalaminya, Anda tidak perlu pedulikan saya. Saya melirik ponsel. Benar, itu pesan dari Su Qin Jiu. Sudah sampai rumah, saya mengetik balasan, sudah sampai rumah. Saya sedang ngobrol dengan orang lain. Ada apa? Melihat pesan ini, Su Qin Jiu langsung naik pitam. Dia akhirnya melepaskan keegoisan terakhirnya dan bertanya pada Jiangchen apa yang dia lakukan. Si brengsek ini malah bilang sedang ngobrol dengan orang lain. Punya waktu ngobrol, tapi tidak punya waktu kirim pesan bilang sudah sampai rumah? Hilang 3 tahun, bukan teman baik lagi, dulu waktu masih sekelas, bahkan saat pergi mandi. Pasti kirim pesan bilang. Nyatanya, laki-laki itu berubah-ubah. Aku ini terlalu berlebihan. Su Qin Jiu menghela napas pelan, lalu mengetik beberapa pesan dan mengirimkannya. Aku datang di waktu yang salah. Kalau begitu, aku berhenti ngobrol. Hari ini kamu ngobrol saja dengannya. Besok aku datang lagi. Selamat malam, aku tidur. Melihat pesan panjang yang tiba-tiba dikirim Su Qin Jiu. Aku merasa agak aneh. Ada apa ini? Dan nada bicaranya ini maksudnya apa? Lin Jiangwo melihat ekspresiku yang tidak biasa, lalu bertanya, bertengkar dengan pacar? Dulu waktu aku pacaran dengan istriku. Aku bikin dia senang bukan main. Kalau masalah cinta, bisa konsultasi sama orang tua ini. Jadi, beginilah, satu berani mengajar, satu benar-benar mau belajar. Aku mengirim pesan seperti ini ke Su Qin Jiu. Baik, kamu tidur saja. Musim panas, di asrama pakai AC. Tidur malam selimut yang rapi, jangan masuk angin. Selamat malam. Matikan kamu, si kecil. Di sisi lain, setelah Su Qin Jiu melihatnya, ekspresinya langsung beku. Dia dengan gemas mengetik cepat di ponsel.
Jiang Chen, 3 tahun tidak aku pukul. Kau gatal ya? Matikan kamu, si kecil. Aku, si nyonya, matikan kamu, laki-laki brengsek. Aku tertegun. Bukannya, matikan kamu, si kecil? Setelah ragu beberapa detik, aku langsung bertanya lewat pesan. Bukannya di internet semua bilang begitu? Su Qingjiu benar-benar marah. Itu, selamat malam, Ui Shishi. Jiang Chen, apa kamu manusia purba? Di asrama, Shen Qiao langsung memasang ekspresi penasaran, menatap ke arah Su Qingjiu. Jangan-jangan Jiang Chen MU yang bikin kamu marah? Su Qingjiu menggenggam erat ponselnya. Aku putuskan, setidaknya 3 hari tidak akan balas dia. Shen Qiao berkata pelan, setahuku, paling cuma sehari. Su Qingjiu benar-benar marah. Itu, selamat malam, Ui Shishi. Jiang Chen, apa kamu manusia purba? Di asrama, Shen Qiao langsung memasang ekspresi penasaran, menatap ke arah Su Qingjiu. Jangan-jangan Jiang Chen MU yang bikin kamu marah? Su Qingjiu menggenggam erat ponselnya. Aku putuskan, setidaknya 3 hari tidak akan balas dia. Shen Qiao berkata pelan, setahuku, paling cuma sehari. Lin Jiangwo melihat wajahku yang kaku. Bagaimana? Dia pergi tidur dengan senang? Aku merasa pening. Iya, dia tidur. Keesokan paginya, Su Qingjiu, sebagai asisten wali, duduk di lapangan olahraga. Sesekali dia melihat ponselnya. Shen Qiao yang duduk di sampingnya langsung bertanya. Qingjiu, apa di ponselmu ada laki-laki? Beberapa menit sekali lihat ponsel. Ada apa? Su Qingjiu langsung cemberut, nadanya sangat penuh keluhan. Jiang Chen lagi. Pagi ini aku kirim pesan, selamat pagi. Sekarang sudah hampir siang, belum ada balasan sama sekali. Meskipun aku bilang 3 hari tidak balas dia, tapi tidak aku katakan padanya. Bahkan aku sengaja buat postingan di media sosial. Dengan foto latihan militer di musim panas yang terik, menunggu Jiang Chen kirim pesan padaku, tanya tentang situasi latihan militer di sekolah. Mungkin kalau aku luluh, aku akan balas dia. Siapa tahu kesempatan sudah dia kasih, tapi dia tidak pakai. Shen Qiao cepat-cepat berkata, kamu kemarin bilang 3 hari tidak balas dia? Su Qingjiu cemberut dengan kesal. Kenapa dia tidak bisa kirim pesan padaku? Shen Qiao melihat ini, langsung tidak tahan, mengangkat tangan menepuk-nepuk. Pipi tembam Su Qingjiu. Kumohon, Qingjiu kecil, kamu ini jangan terlalu imut. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan. Dia tidak kirim pesan, ya kamu jangan pedulikan dia. Laki-laki di dunia ini banyak. Kalau memang tidak bisa, kita ganti saja. Kamu tidak kekurangan laki-laki seperti Jiang Chen. Su Qingjiu cemberut, nanti lihat saja. Dia mengangkat tangan membuka ponsel lagi, masih tidak ada pesan. Sore harinya, di pusat riset ilmiah, puluhan pakar dan profesor terkemuka dari berbagai bidang berkumpul. Dari semua orang, selain Wuli. Sebagian besar lainnya menerima surat penugasan dan langsung dikirim ke pusat riset Mobei. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saat semua orang sedang berdiskusi, Lin Jiangwo akhirnya membawaku dan Wuli masuk perlahan ke ruang rapat. Melihatku muncul, beberapa orang di ruang rapat tertegun. Siapa bocah ini? Orang-orang di sini tidak tahu motif saya, tetapi para peneliti yang bekerja di pusat penelitian, setidaknya berusia sekitar 30 tahun. Seperti mereka yang lebih tua, hampir berusia 70 hingga 80 tahun. Lin Jiangwo memandang sekeliling dan berkata, semuanya, mohon tenang. Suaranya agak tegas, langsung membuat semua orang di sana menutup mulut mereka. Bahkan beberapa akademisi tua dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok pun dengan bijak diam dan menatap ke arah Lin Jiangwo. Setelah membersihkan tenggorokannya, Lin Jiangwo melanjutkan, pasti ada alasan mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini. Namun sebelum itu, semua perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan. Setelah perjanjian kerahasiaan ditandatangani, baru kita bahas yang lainnya. Kemudian, di depan masing-masing mereka, diberikan sebuah map dokumen rahasia. Setelah semua orang membuka map tersebut, dokumen bertuliskan, sangat rahasia. Langsung muncul di hadapan mereka. Perjanjian rahasia bintang 5, proyek apa ini? Perjanjian rahasia bintang 5. Bahkan sejak berdirinya negara ini belum pernah muncul beberapa kali, bukan? Mampu berpartisipasi dalam proyek penelitian ilmiah sepenting ini adalah impian seumur hidup bagi banyak peneliti, yang bahkan tidak pernah bisa mereka raih. Setelah semua orang menandatangani perjanjian kerahasiaan, Lin Jiangwo membersihkan tenggorokannya dan berkata, perjanjian kerahasiaan sudah selesai. Maka saya akan memperkenalkan proyek yang akan saya umumkan kepada kalian. Ini adalah proyek desain dan pengembangan perangkat penggerak regional negara kita. Jiang Chen yang berdiri di samping saya adalah penanggung jawab utama proyek ini. Seseorang bertanya, Dekan Lin, Anda bercanda, kan? Pemuda seperti ini benar-benar bisa memimpin proyek ini? Satu persatu, orang lain mulai bertanya. Lin Jiangwo tidak banyak bicara, hanya menatap saya. Saya langsung mengerti, membersihkan tenggorokan. Dan perlahan berjalan ke depan semua orang. Para ahli, profesor, bahkan akademisi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Saya tahu usia saya memang terlalu muda. Saya juga tahu kalian semua bingung mengapa saya ikut serta dalam proyek ini. Jika kalian ingin pergi atau tinggal,
Saya Jiang Chen tidak bisa menghalangi. Saya beri waktu 3 menit untuk mempertimbangkan apakah tetap di sini atau pergi. Setelah 3 menit, saya akan menjelaskan alasannya. Jika ada keraguan atau pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya kepada saya. Seluruh ruang rapat langsung hening. Beberapa orang juga terkejut menatap Jiang Chen. Terlepas dari tingkat penelitiannya. Di hadapan begitu banyak ahli dan profesor, dia masih bisa berbicara dengan percaya diri. Dari segi keberanian, dia sudah melampaui semua pemuda berbakat di dalam negeri. Setelah 3 menit, tentu saja tidak ada satupun yang mau pergi. Bagaimanapun juga, proyek rahasia bintang 5, tidak ada yang mau melewatkan kesempatan seperti ini. Melihat adegan ini, barulah saya perlahan membuka mulut. Penelitian tentang perangkat mesin penggerak regional kali ini adalah ide saya sendiri, dan sudah ada sebagian hasil teori serta data penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara detail jalur penelitian ini, serta konten penelitian yang perlu kalian bantu. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan. Banyak orang berseru kagum, benar-benar perangkat penggerak regional. Apakah kita semua sudah tua? Anak muda sekarang begitu hebat. Setelah benar-benar menerima kenyataan ini, mereka mengadakan pertemuan singkat. Pertemuan berlangsung hampir 6 jam, hingga setelah pukul 2 pagi. Saya baru selesai mengadakan rapat ini. Di dalamnya, saya menjelaskan secara rinci teori implementasi perangkat penggerak regional. Di tengah jalan juga menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh banyak ahli dan cendekiawan. Rapat selesai. Tepuk tangan gemuruh terdengar, disertai sorakan penuh semangat dari para peneliti. Bergema di seluruh ruang rapat. Mereka ini benar-benar sudah tua, tetapi untungnya dunia penelitian ilmiah Tiongkok memiliki penerus. Benar-benar generasi baru yang lebih unggul dari generasi lama. Setelah berpamitan dengan para ahli, saya berjalan ke kotak pengaman di pintu, mengambil ponsel saya. Sambil menyalakannya, saya kembali ke kamar asrama pusat penerimaan. Setelah dinyalakan, saya melihat pesan dari Su Qingjiu, dikirim sekitar pukul 11 malam. Hanya pesan pendek selamat malam. Setelah berpikir sejenak, saya tersenyum ringan dan membalas satu kata selamat malam. Mimpi indah. Namun, sedetik kemudian, Su Qingjiu langsung membalas pesan dengan cepat. Wah, sibuk sekali orang kita akhirnya mau membalas pesan. Saya sedikit berhenti. Lalu mengangkat tangan dan membalas, kamu sudah bangun? Su Qingjiu langsung menggertakkan giginya. Bangun apaan? Sepanjang hari ini, selain satu ucapan selamat pagi, Jiang Chen tidak mengirim satupun pesan tambahan kepadanya. Membuat hatinya gelisah seperti digaruk-garuk. Mengirim pesan selamat malam. Juga agar Jiang Chen mengirim pesan balasan. Tapi dia menunggu dan menunggu, sampai sekarang. Setelah menarik napas dalam-dalam dan cepat menenangkan emosinya, Su Qingjiu perlahan membalas, belum tidur. Baru ngobrol sebentar dengan teman sekamar. Ada masalah? Tidak ada. Saya membalas beberapa pesan berturut-turut, lalu bertanya, kamu mau tidur jam berapa? Entahlah, Su Qingjiu cemberut. Setelah ragu beberapa detik, langsung mengirim pesan lagi, urusan keluarga sesibuk itu? Sesibuk itu sampai kamu tidak punya waktu sejenak untuk mengirim pesan kepadaku? Saya diam-diam membalas, cukup sibuk. Su Qingjiu cepat membalas, baguslah, sambil diam-diam menggertakkan giginya. Kalau sibuk, jangan kirimi aku pesan lagi saja. Sibuklah dengan urusanmu, tapi pada akhirnya, dia tetap tidak mengirimkan isi pikirannya, malah bertanya dengan penasaran, waktu itu aku dibuat kesal olehmu. Belum sempat bertanya, Jiang Chen, kamu tiba-tiba menghilang selama 3 tahun. Haruskah kamu memberiku penjelasan? Tapi setelah berpikir sejenak, dia merasa pertanyaannya sepertinya terlalu terburu-buru, jadi dia melanjutkan, tentu saja jika kamu merasa tidak perlu menjelaskan padaku juga tidak apa-apa, toh kita tidak punya hubungan apapun. Setelah mengirim pesan, Su Qingjiu bergumam dalam hati, Jiang Chen sialan, menghilang tanpa suara selama 3 tahun, si cantik ini masih mau baik-baik mengirimimu pesan. Itu sudah keberuntunganmu. Sebaiknya kamu jelaskan dengan baik alasanmu pergi tanpa pamit 3 tahun lalu. Aku ragu sejenak lalu menjawab, Qingjiu, bisakah kita tidak membicarakan hal ini? Su Qingjiu marah ingin membanting tempat tidur. Tapi dia masih menenangkan dirinya dan menjawab cepat, oh baik, kalau begitu. Aku tidur dulu. Melihat pesan ini, aku segera bertanya, apa kamu marah? Su Qingjiu tertawa mengejek, si kayu ini masih belum sepenuhnya tidak bisa diperbaiki. Dia melanjutkan, tidak. Aku tidak berani marah pada Tuan Sibuk Jiang. Kalau kamu marah lagi, bagaimana kalau kamu pergi tanpa pamit lagi seperti 3 tahun lalu? Aku tertegun, lalu cepat menjawab, tidak akan, tidak akan. 3 tahun lalu memang ada alasan yang mendesak. Tapi aku janji, mulai sekarang tidak akan pernah pergi tanpa pamit lagi. Su Qingjiu segera membalas, aku bukan siapa-siapa bagimu, kamu tidak perlu khusus mengatakan ini padaku. Aku mengetik balasan, bukankah kita teman baik? Su Qingjiu membalas cepat, hanya teman baik, aku segera membalas, bisa juga yang lain? Tidak bisa, Su Qingjiu cemberut marah. Setelah membalas pesan dengan cepat, dia menghela napas pasrah, tidak ada harapan, benar-benar tidak ada harapan. Dia sudah bicara sejelas ini, kenapa dia masih tidak mengerti? Setelah menghela napas ringan, Su Qingjiu cepat membalas lagi, sudahlah,
Aku ingin tidur. Kamu istirahatlah lebih awal. Teman baik, aku mengirim, selamat malam, dan, baiklah. Kalau begitu kamu tidurlah, selamat malam. Su Qingjiu membalas, selamat malam. Beberapa hari berikutnya, mereka juga seperti ini, mengobrol seadanya. Aku kirim, selamat pagi. Su Qingjiu balas, selamat pagi. Aku balas, selamat malam. Selain itu, tidak ada komunikasi lain. Namun, setiap kali melihat pesan dari Su Qingjiu, itu juga menjadi momen relaksasi yang langka di tengah pekerjaan penelitianku yang sibuk. 10 hari kemudian, latihan militer Universitas Jiangcheng hampir berakhir. Di dalam pangkalan, tepuk tangan meriah menggema. 10 hari penuh, selama 10 hari itu, mereka siang malam berkutat di pangkalan penelitian. Demi membangun model yang ada di depan mata. Selama model ini bisa berjalan sukses, itu berarti teori Jiangchen valid. Maka hari ini akan menjadi hari yang bersejarah. Banyak orang mulai berbisik-bisik, sepanjang hidupku, aku melihat. Kemungkinan terwujudnya penggerak lengkungan, sungguh luar biasa. Jika model bisa berjalan sempurna. Ini pasti merupakan kemajuan besar di bidang tenaga global. Hari ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Segera, seorang peneliti membawakan tombol penyalaan merah. Jiangchen, silakan kamu yang menyalakan. Aku menarik napas dalam, lalu dengan tatapan serius menekan tombol di tanganku. Semua orang menahan napas. Selanjutnya, model perangkat penggerak lengkungan langsung mulai berjalan. Listrik kuat dialirkan ke dalamnya. Seluruh pangkalan penelitian mulai bersinar merah. Suara terus-menerus mulai terdengar di telinga semua orang. Penyalaan berhasil. Sedang memulai kabin mesin kelengkungan berhasil dimulai. Pemanas generator energi negatif selesai, emisi laser mendeteksi munculnya energi negatif, sedang melakukan program pengumpulan partikel kecepatan warp energi tinggi. Medan kecepatan warp berhasil dibuat, saat ini terdeteksi tingkat kecepatan warp 01, persiapan pelepasan objek eksperimen. Bersamaan dengan hitungan mundur terakhir, sebuah bola seberat 100 jin langsung dijatuhkan dari udara ke dalam medan kecepatan warp. Bola besi yang seharusnya jatuh vertikal, begitu memasuki medan kecepatan warp langsung terbang ke posisi depan, akhirnya menghantam keras. Sebuah pintu besi besar yang berjarak 100 meter. Melihat pemandangan ini, hati semua yang tegang perlahan turun. Di seluruh pangkalan, terdengar suara kegembiraan. Kita berhasil. Penggerak lengkungan layak dilakukan. Banyak orang saling berpelukan, menangis bahagia. 5 tahun ke depan, paling lama 10 tahun, Tiongkok pasti bisa membawa perangkat penggerak lengkungan yang sesungguhnya ke panggung dunia. Lin Jiangwo matanya berkaca-kaca. Dia bergelut dengan mesin sepanjang hidupnya, dari awal melihat teknologi mesin Tiongkok. Dari tidak ada menjadi ada, semua kesulitan yang dialami hampir semuanya ia alami. Tidak ada yang lebih berharap dari dirinya agar Tiongkok di bidang antariksa bisa berdiri di puncak dunia. Dan hari ini, ia melihatnya. Aku perlahan membungkuk kepada semua orang. Jiangchen di sini, terima kasih atas pengertian kalian. Sisa perjalanan akan merepotkan kalian semua. Tapi setelah menunduk sedikit, aku merasa kepalaku semakin berat. Dalam hati aku segera bergumam, tidak baik. Selama ini tubuhku terlalu kelelahan, tenagaku sudah tidak sanggup. Tubuhku tanpa sadar mulai sedikit goyah. Jiangchen, ada apa denganmu? Lin Jiangwo adalah orang pertama yang memperhatikan kondisi fisik Jiangchen, karena sejak pagi ini. Dia sudah merasakan keadaan mentalku tidak normal, tapi karena model penggerak lengkungan akan segera selesai dirakit. Jadi aku menahan semangatku. Sekarang uji coba model sudah selesai, semangat yang kutahan itu pun hilang. Aku tersenyum pahit. Kondisi fisik ini masih belum bagus, begadang beberapa hari saja. Keadaan mental sudah begini. Kurang lebih aku paham kondisiku sekarang, hanya kelelahan fisik. Hanya tidak tahu akan pingsan berapa hari. Semoga tidak terlalu lama, kalau tidak Su Qingjiu akan cemas lagi. Lalu, dengan sisa tenagaku, aku melirik Lin Jiangwo dari sudut mataku. Kali ini akan merepotkan kalian lagi. Detik berikutnya, aku perlahan menutup mataku. Tubuhku mulai jatuh ke depan tanpa terkendali. Samar-samar ku dengar Lin Jiangwo berteriak keras ke arah pintu. Cepat! Cepat panggil orang. Kirim segera ke rumah sakit militer Mobei. Di atas Universitas Jiang. 4 jet tempur paling canggih Tiongkok melesat, dan di tengah keempat jet itu, sebuah pesawat angkut bersenjata terbang dengan stabil. Para siswa yang sedang istirahat menengadah ke langit biru, ekspresi mereka sedikit tegang. Astaga, 4 jet tempur mengawal. Siapa yang ada di pesawat angkut di tengah itu? Atau sedang mengangkut barang penting? Bahkan jet tempur dikerahkan, apa yang terjadi? Tidak sedikit siswa yang mulai memotret dengan ponsel. Instruktur pelatihan militer yang tadinya ramah langsung berdiri. Semua orang, letakkan ponsel. Dilarang memotret. Hapus semua foto yang diambil. Namun, di tengah rentetan teguran yang silih berganti, suara dari pengeras suara juga terdengar, yaitu suara instruktur utama. Semua, waktu istirahat sudah selesai. Oke, letakkan ponsel kalian. Oke, baik. Sementara itu, di wilayah lain Kyoto, tidak ada yang berhasil merekam momen ini. Namun, yang mengejutkan adalah, entah video yang ada di tangan mereka tidak bisa dikirim sama sekali, atau setelah dikirim,
Dalam waktu kurang dari 1 menit, semuanya langsung terhapus. Su Qingjiu mendongak ke langit, melihat jet tempur yang melesat cepat. Entah kenapa, tiba-tiba hatinya terasa sesak. Shen Qiao di sampingnya segera menyadari keanehannya. Qingjiu, ada apa denganmu? Wajahmu kelihatan agak pucat. Tidak apa-apa, hanya merasa tiba-tiba tidak enak badan. Su Qingjiu menggelengkan kepalanya dengan lemas, lalu tersenyum paksa untuk menenangkan Shen Qiao. Tidak apa-apa, aku akan istirahat sebentar. Namun, pandangannya tetap terpaku pada jet tempur yang melesat cepat di langit. 3 hari kemudian, di bangsal perawatan khusus Rumah Sakit Militer Kyoto. Setelah Jiang Chen dibawa ke Rumah Sakit Kyoto, pihak atas langsung memerintahkan. Hampir semua pakar top di rumah sakit dipanggil untuk melakukan pemeriksaan dan konsultasi bersama pada Jiang Chen. Hal itu membuat mereka semua waspada, hingga akhirnya dipastikan bahwa Jiang Chen hanya kelelahan dan perlu istirahat. Baru mereka semua bisa bernapas lega. Di lapangan olahraga Universitas Jiangcheng, Shen Qiao bertanya pada Su Qingjiu di sampingnya. Qingjiu, mau minum bubble tea? Tidak mau. Suara Su Qingjiu terdengar linglung. Hati sedang galau, tidak ingin makan apapun. Ada apa denganmu? Shen Qiao bertanya dengan penasaran. 3 hari ini kamu terus melamun. Apa yang terjadi? Setelah tersadar, Shen Qiao mulai bertanya sambil tersenyum. Jangan-jangan karena Song Jinyan, aku dengar dia berencana menyatakan cinta padamu di acara penyambutan malam ini. Kamu tidak khawatir soal itu, kan? Itu bukan alasan utama, desah Su Qingjiu. Sejak 3 hari lalu, setelah Jiang Chen mengiriminya pesan, selamat pagi, dia seperti lenyap dari muka bumi. Aku sudah mengiriminya banyak pesan, tapi tidak satu pun dibalas. Seperti Jiang Chen menghilang lagi. Di Rumah Sakit Pusat Militer Kyoto, saat 2 akademisi tua memperkenalkan diri, jariku yang terbaring di ranjang bergerak sedikit. Kemudian aku membuka mataku perlahan, melirik Lin Jiangwo dan Chu Weiming di sampingku, lalu berkata dengan lemah. Di mana ponselku? Lin Jiangwo langsung berdiri dari sofa di bangsal, melompat ke girangan, dan mendekat ke hadapan Jiang Chen. Xiao Chen, kamu sudah bangun. Lalu dia berteriak keluar ruang rawat. Dokter? Dokter, cepat kemari. Pasien sudah sadar. Aku melihat mereka berdua yang bersemangat. Bukankah aku hanya tidur sebentar? Tidak perlu terlalu bersemangat setelah bangun. Lalu aku mengulanginya lagi. Kalian berdua, siapa yang punya waktu? Tolong ambilkan ponselku. Lalu aku tanya sekalian. Sudah berapa hari aku pingsan kali ini? Lin Jiangwo mengangguk-angguk, 3 hari. Dia berjalan ke meja yang berisi barang pribadi Jiang Chen. Setelah menemukan ponsel, dia segera memberikannya padaku. Aku menerimanya. Aku cepat membuka layar ponsel, serangkaian konten tiba-tiba muncul di hadapanku. Itu adalah serangkaian pesan panjang dari Su Qingjiu. Selamat malam. Apa kau tidak tidur semalaman? Di mana kau, Jiang Chen? Apa kau berniat menghilang lagi? Masih belum balas pesan, Jiang Chen. Ku beri kau waktu setengah jam lagi. Jika kau masih tidak membalas, aku tidak akan pedulikan kau lagi selamanya. Jiang Chen, kau bajingan. Ku beri kau kesempatan terakhir. Balas pesanku. Kau sebenarnya pergi kemana? Jiang Chen, aku membencimu. Aku mengambil ponsel dan segera membuka layarnya. Serangkaian konten langsung muncul di depanku. Itu adalah serangkaian pesan panjang dari Su Qingjiu. Selamat malam. Kau tidak tidur semalaman, kan? Di mana kau, Jiang Chen? Apa kau berniat menghilang lagi? Masih belum balas pesan, Jiang Chen. Ku beri kau waktu setengah jam lagi. Jika kau masih tidak membalas, aku tidak akan pedulikan kau lagi selamanya. Jiang Chen, kau bajingan. Ku beri kau kesempatan terakhir. Balas pesanku. Jiang Chen, kau sebenarnya pergi kemana? Jiang Chen, aku membencimu. Lalu ada pesan dari beberapa teman sekamar. Su Jiang berkata, Lausan. Lausan, aku kasih tahu kabar darurat. 2 hari lagi di pesta sambutan mahasiswa baru fakultas kita. Ketua OSIS Angkatan 2 fakultas kita akan menyatakan cinta pada senior Su. Apakah urusan keluargamu sudah selesai? Su Mingdong dan Liu Yu juga mengirim pesan serupa. Rumah Lausan akan dicuri orang, cepat kembali. Setelah membaca semua pesan ini dengan cepat, aku segera menoleh dan memanggil seorang dokter yang baru saja sampai di pintu kamar. Saya, bisakah saya keluar hari ini? Apa yang kau katakan? Sebelum dokter sempat bereaksi. 2 direktur senior menjadi panik. Lin Jiangwo dan Chu Weimin menatapku serempak. Xiao Chen, kau mau keluar hari ini untuk apa? Jika untuk menghadiri pesta perayaan malam ini, kami bisa mencari orang untuk menjemputmu di rumah sakit. Mendorongmu ke sana juga sama. Atau menurutku, lebih baik jangan pergi saja. Saat itu, dokter juga datang ke depanku. Tuan Jiang, kau boleh keluar hari ini, itu bukan masalah. Tapi bisakah kau jamin kondisi tubuhmu akan pulih hari ini? Aku mengangguk berat. Lalu melihat kedua direktur itu dan bertanya, bagaimana jadwal pesta perayaannya? Lin Jiangwo berkata, tempat pesta perayaan di aula utama, mulai jam 7. Sekitar jam 7.30 kepala akan datang memberi penghargaan dan pidato, lalu selesai jam 8. Pergi ke Hotel Nasional Jiangshanga untuk makan malam. Aku kembali melihat waktu pesta sambutan di ponsel. Pesta sambutan dimulai jam 8 malam,
Lalu aku bertanya lagi. Berapa lama perjalanan dari Jiangshenge ke kampus? Chu Weimin menjawab santai. Dekat, sekitar 10 menit. Lin Jiangwo langsung terkejut. Xiao Chen, kau tidak berniat kembali ke kampus, kan? Dengan kondisi tubuhmu ini, apa kau bisa? Aku memberi Lin Jiangwo tatapan tegas. Lin Jiangwo mengangguk penuh arti. Aku tahu, kau kena selingkuh. Beberapa garis hitam muncul di dahiku. Kupikir, Pak tua ini benar-benar trendy. Tapi aku hanya bisa menangis dalam hati. Bukan begitu, aku tidak kena selingkuh. Hanya ada urusan di kampus. Lin Jiangwo cepat berkata, Xiao Chen, kau tidak perlu menjelaskan. Kami sudah mengerti. Kau mau makan apa siang ini? Aku malas menjelaskan, asal kenyang saja. Saat itu, sebuah berita di internet langsung menduduki trending. Jam 7 malam, Akademi Ilmu Pengetahuan Cina akan mengumumkan berita besar. People's Daily akan menyiarkan langsung isi konferensi pers secara real-time. Stasiun TV juga akan menyiarkan secara bersamaan. Mohon semua orang perhatikan. Begitu berita ini keluar, Weibo langsung meledak. Wow, apa yang diteliti Akademi Ilmu Pengetahuan Cina? Perlu diketahui, sebagai media resmi, mereka selalu bicara apa adanya. Tidak pernah dipanaskan sebelumnya. Kali ini pasti ada kejadian besar. Waktu terus berjalan. Menjelang jam 6.30 sore, aku berganti setelan jas hitam di kamar. Lin Jiangwo dan Chu Weimin yang sudah menunggu di depan pintu. Melihatku keluar dengan jas, keduanya terkejut. Xiao Chen, ini pertama kalinya kami melihatmu pakai jas. Harus diakui, cukup keren. Hanya sedikit kalah saat aku muda. Chu Weimin tertawa. Lebih semangat sedikit itu bagus. Bagaimanapun, hari ini kau adalah tokoh utama. Meski tidak muncul di TV, setidaknya kau bisa meninggalkan kesan baik di depan kepala. Lagi pula identitas Jiang Chen masih dirahasiakan. Baik pemberian penghargaan maupun medali dilakukan secara internal. Tidak akan ada media yang memotret wajah depan atau samping Jiang Chen. Paling-paling hanya punggungnya. Aku mengangguk kecil. Baik, aku tentu mengerti apa yang dikatakan Chu Weimin. Sangat memahaminya. Diriku terjun ke penelitian ilmiah bukan demi nama dan keuntungan. Setelah berbincang sebentar, bertiga pun keluar dari rumah sakit militer. Naik mobil bintang hitam yang sudah disiapkan di depan pintu. Hanya sekitar 10 menit, mobil berhenti di depan Jiangshenge. Sekeliling dijaga ketat. Setelah sampai di aula lantai atas Jiangshenge, suasana di dalam sangat serius. Tidak ada suara bising. Bahkan media berita setelah memasang tripod kamera. Setelah menyiapkan kamera, mereka diam menunggu konferensi pers dimulai. Hampir 100 kursi putih tersusun di sekeliling aula. Setiap tempat duduk diberi nama seseorang. Kartu identitas Wang Jiangwo dan Chu Weimin diletakkan di bagian paling depan. Jiang Chen juga di baris pertama, tapi tempat duduknya di samping. Setelah melihat tata letak kursi ini, aku segera bertanya, Chu Lao, Lin Lao, namaku diletakkan di sini. Bukankah ini tidak pantas? Tapi di barisku ini semua adalah nama akademisi top dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Tidak ada yang tidak pantas, Chu Weimin segera tertawa. Kamu berhak duduk di baris yang sama dengan kami. Lagi pula, untuk acara kali ini, tidak membiarkanmu tampil sudah cukup merugikanmu. Posisi ini tidak boleh kacau. Dan kamu tenang saja, semua media adalah media internal. Sudah diatur, tidak ada kamera yang akan mengarah padamu, paling hanya punggungmu. Setelah berkata, Chu Weimin menghela nafas lagi, dulu kami semua hidup dalam anonimitas. Bekerja keras meneliti, tapi zaman sekarang berbeda. Saat waktu yang tepat tiba, nama besar Jiang Chen pasti akan terkenal di seluruh bidang penelitian dunia. Ini adalah kepercayaan diri yang muncul setelah kebangkitan negara. Dan dalam kepercayaan diri ini, ada kontribusi Jiang Chen. Aku ragu beberapa detik. Akhirnya aku tetap duduk di kursi itu. Segera setelah semua orang duduk, hitungan mundur konferensi pers Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok telah mencapai 5 menit terakhir. Di dalam ruang siaran langsung saat ini, sudah hampir 1 juta orang menonton secara online. Sementara itu, di aula besar Universitas Jiangcheng, mahasiswa baru dan lama berkumpul bersama di dalam kampus yang luas. Mereka duduk berjejer di berbagai kursi aula. Su Qingjiu berdiri di ruang istirahat belakang panggung aula, penampilannya sangat berkelas. Tidak jauh dari Su Qingjiu, ada Song Jingnian, mengenakan jas hitam, saat ini sedang merapikan dasinya. Setelah merapikan dasi, Song Jingnian segera tersenyum dan berjalan ke depan Su Qingjiu. Bagaimana, ketua kelas? Kamu gugup? Biasa saja, jawab Su Qingjiu dengan datar, lalu duduk di kursi miliknya di ruang istirahat. Dia mengangkat tangannya dan bermain ponsel dengan santai. Namun pada saat berikutnya matanya menjadi semakin mantap. Malam ini dia harus berhasil menyatakan cintanya. Su Ziang dan yang lainnya duduk di kursi aula. 3 orang di asrama bergumam. Aku bilang, anak ketiga tidak akan terlambat malam ini, kan? Anak ketiga baru saja mengirim pesan mengatakan sudah dalam perjalanan. Pasti bisa sampai di aula sekolah sebelum pukul 8.30. Sementara di sisi Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, waktu berlalu detik demi detik. Setelah waktu Beijing tepat pukul 7 malam. Di dalam ruang siaran langsung, banyak orang dan bahkan tak terhitung jumlahnya di depan TV. Konferensi pers yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai.
Saluran siaran langsung terbuka. Di layar TV juga muncul gambar konferensi. Yang terlihat pertama adalah seorang pria berambut putih. Inilah juru bicara administrasi pers saat ini, Wang Bin. Para penonton, teman-teman media, selamat malam semuanya. Selamat datang di konferensi pers Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok ini. Detik berikutnya, lampu kilat menyala, berbagai lensa mulai memotret foto pidato Wang Bin dengan gila-gilaan. Konferensi pers kali ini hanya memiliki satu konten, yaitu tentang penemuan besar yang dicapai oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Dalam penelitian tim ilmiah yang dipimpin oleh akademisi Chu Weimin di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, selama 3 tahun. Menembus berbagai rintangan dan kesulitan, negara kita akhirnya berhasil menembus teknologi mesin litografi 1 nanometer. Munculnya teknologi ini akan sangat meningkatkan perkembangan teknologi negara kita, dan juga mewakili tim riset negara kita yang telah menembus banyak blokade teknologi dari kelompok teknologi asing. Setelah pidato Wang Bin ini berakhir, semua orang di tempat tertegun. Di ruang siaran langsung, berbagai komentar mengalir deras dengan liar. Ya ampun, Tuhanku. Negara kita ternyata sudah memiliki chip 1 nanometer, benar-benar mencapai terdepan dunia. Apakah itu berarti ponsel yang kita gunakan nanti? Di masa depan semuanya bisa dipasang chip 1 nanometer domestik, kecepatan main game pasti cepat banget. Di sisi lain Samudra Pasifik, Amerika Serikat. Di dalam sebuah istana yang didekorasi dengan indah, kepala lembaga intelijen sedang berdiri di samping kantor presiden. Dan di depan kedua orang itu, di beberapa komputer, sedang disiarkan langsung rilis dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Bahkan mereka saat ini juga belum berhasil meneliti chip mesin litografi, tetapi Tiongkok ternyata diam-diam telah meneliti chip mesin litografi presisi 1 nanometer. Hal ini menyebabkan serangkaian pengaturan mereka terhadap Tiongkok menjadi kacau balau, dari yang sebelumnya aktif sepenuhnya menjadi pasif. Presiden sedang dengan cepat menelusuri setumpuk dokumen, akhirnya dia merapikan dokumen di tangannya. Dengan mengerutkan kening, dia bertanya kepada kepala, "Kenapa kamu memberiku data seorang anak berusia 20 tahun?" Kepala segera menjelaskan, "Begini. Ini adalah informasi yang dibawa oleh tim luar negeri kami. Pemuda bernama Jiang Chen ini kebetulan menghilang 3 tahun yang lalu. Saya telah menggunakan hampir semua jaringan intelijen di sana, namun tidak menemukan data pemuda ini. Orang ini seolah-olah menghilang begitu saja. Sampai sebulan yang lalu, dia muncul kembali dalam pandangan publik, dan yang paling penting adalah, hanya 1 bulan setelah dia menghilang, Tiongkok mengumumkan bahwa mesin litografi dengan presisi 1 nanometer telah berhasil dikembangkan. Jadi kami punya alasan untuk mencurigai bahwa pemuda ini pasti terlibat dalam penelitian mesin litografi presisi 1 nanometer. Dan mungkin dia bertanggung jawab atas beberapa langkah penting." Mendengar itu, Presiden langsung menunjukkan ekspresi dingin di matanya. "Kalau begitu, selidiki untukku. Jika benar dia, kau tahu apa yang harus dilakukan." Di sisi lain, di pavilion Gunung Sungai, setelah Chu Weimin memperkenalkan chip tersebut, seluruh internet menjadi heboh. "Astaga, apakah data ini terlalu gila? Aku curiga pada mantan Direktur Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Dikatakan seperti itu agar kita dapat memahaminya. Rasanya ini bukan satu-satunya keunggulan chip ini." Di akhir pidatonya, Chu Weimin kembali mengambil mikrofon di tangannya, melirik sekilas ke arah Jiang Chen yang duduk di sudut. Lalu perlahan-lahan dia berkata, "Yang ingin saya sampaikan adalah, meskipun proyek ini dipimpin oleh saya, namun perancang proyek penelitian ilmiah ini adalah orang lain. Namun, karena peraturan kerahasiaan, kami tidak dapat menyebutkan nama peneliti tersebut secara langsung, bahkan fotonya pun tidak akan muncul di kamera kami. Tetapi dialah yang, 3 tahun lalu, saat seharusnya berada di masa jayanya, dengan tegas meninggalkan kampung halamannya. Memimpin tim peneliti kami, menaklukkan satu demi satu rintangan, hingga akhirnya lahirlah teknologi mesin litografi yang benar-benar milik Tiongkok, dan dengan demikian muncullah chip naga hijau 1 yang kami tunjukkan sekarang. Dia, Yu Shi, adalah doktor yang layak disebut sebagai kebanggaan Tiongkok. Di sini, saya sebagai Direktur Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Saya dengan tulus berterima kasih kepada peneliti luar biasa ini, dan juga dengan tulus berterima kasih kepada para peneliti lain yang selalu bersembunyi di balik layar, diam-diam melakukan penelitian terbaru. Kepada banyak peneliti lainnya, terima kasih atas kontribusi besar mereka pada upaya penelitian ilmiah negara kita. Kehormatan yang ada di sini hari ini adalah milik mereka." Begitu Chu Weimin mengatakan ini. Di kolom komentar langsung, pesan-pesan mulai bergulir dengan cepat. Apa maksudnya ini? Orang yang mengembangkan teknologi mesin litografi seharusnya adalah orang lain. 3 tahun tanpa ketenaran. Di masa depan, mereka akan terus tetap anonim. Merekalah bintang yang benar-benar layak kita ikuti. Hormat yang setinggi-tingginya kepada para peneliti yang tidak disebutkan namanya. Tidak perlu kata-kata lagi. Salam hormat kepada para pekerja penelitian ilmiah. Saat itu, sebuah pesan bergulir di depan mata semua orang. Tidak menyesal lahir di Tiongkok, di kehidupan selanjutnya masih akan menanam bunga di negeri ini. Detik berikutnya, pesan-pesan yang sama tak terhitung jumlahnya muncul di dalam ruang siaran langsung. Tak lama kemudian, konferensi pers berakhir. Chu Weimin berjalan ke arahku. "Xiao Chen, ayo pergi. Kepala peneliti sudah menunggumu di kantornya." Aku tertegun beberapa detik,
Detak jantungku langsung tak terkendali semakin cepat. Aku telah berada di pangkalan penelitian selama 3 tahun. Aku juga sudah bertemu banyak pejabat tinggi, namun kebanyakan dari mereka bergerak di bidang penelitian. Ini adalah pertama kalinya aku menghadap kepala tertinggi. Detik berikutnya, aku tersenyum dan mengangguk, lalu mengikuti Chu Weimin meninggalkan ruang perjamuan menuju sebuah kantor di lantai atas pavilion Jiangshan. Ini adalah salah satu kantor sementara kepala tertinggi. Di ruangan yang luas itu, lantainya dilapisi karpet merah cerah. Namun perabotan di dalamnya sangat sederhana. Saat itu, seorang lelaki tua dengan wajah keriput duduk di samping meja kerjanya. Di depannya, terhampar sebuah sertifikat penghargaan merah dan sebuah kotak kecil indah yang terbuat dari kayu cendana. Setelah Chu Weimin membawaku masuk ke dalam ruangan, lelaki tua itu perlahan berdiri dari kursinya. Melihat Jiang Chen yang begitu muda, ia sempat terkejut sejenak, namun segera tersenyum ramah, menghampiri dan menjabat tanganku sambil berkata, "Akademisi Jiang, benar-benar lebih hebat dari yang kubayangkan. Masa depan riset ilmiah Tiongkok, masa depan dunia penelitian, akan ditopang oleh kalian para pemuda." Aku mengangguk pelan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh warga negara Tiongkok. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. "Bagus, apa yang seharusnya dilakukan warga negara Tiongkok? Kali ini kau telah memberikan jasa besar bagi negara kami." Lelaki tua itu melepaskan tanganku dan tersenyum ramah. "Teknologi mesin litografi 1 nanometermu benar-benar telah menyelesaikan masalah besar bagi kami. Mulai sekarang, kami, Tiongkok, tidak perlu lagi bergantung pada negara-negara teknologi lain dalam hal chip. Ini semua berkat jasamu." Aku tersenyum rendah hati. Mengenai teknologi litografi, aku hanya menyediakan teori dan konsep teknis. Penghargaan seharusnya diberikan kepada seluruh tim proyek penelitian. Tanpa mereka, mana mungkin aku bisa menyelesaikannya sendirian? Kau terlalu rendah hati. Lelaki tua itu tertawa, lalu kembali ke meja kerjanya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. "Kamerad Jiang Chen, selanjutnya saya mewakili Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok untuk menyampaikan penghargaan kepadamu." Ekspresiku langsung tegang. Lelaki tua itu menatapku dan berkata, "Mengenai Kamerad Jiang Chen sebagai kepala perancang proyek, yang bekerja keras selama 3 tahun, memimpin tim riset ilmiah negara kami menembus teknologi mesin litografi presisi 1 nanometer, dan memberikan kontribusi besar bagi negara, maka kini dianugerahkan kepada Kamerad Jiang Chen penghargaan tertinggi ilmu pengetahuan dan teknologi Tiongkok. Dan juga dinaikkan pangkatnya menjadi akademisi senior Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok." Lelaki tua itu berjalan perlahan ke hadapan Jiang Chen, lalu menyerahkan sertifikat penghargaan ke tangannya. "Chen kecil, terimalah. Penghargaan ini memang layak kau dapatkan." Aku mengangguk berat, dengan hikmat menerima sertifikat penghargaan itu dengan kedua tangan. Selanjutnya, lelaki tua itu kembali ke meja kerjanya, mengambil sebuah medali dari dalam kotak, lalu melanjutkan dengan serius. "Selain itu, mengingat kontribusi besar Kamerad Jiang Chen bagi Tiongkok, saya mewakili organisasi secara khusus menganugerahkan kepadamu medali urusan negara Tiongkok. Semoga kedepannya kau terus berusaha membuat prestasi riset ilmiah Tiongkok semakin meningkat." Disetujui. Lelaki tua itu kemudian perlahan memasangkan medali merah ke dada kiri Jiang Chen. Setelah membantu merapikan kerah Jiang Chen, ia menatapku dengan penuh perhatian dan berkata, "Chen kecil, upacara penganugerahan kali ini agak kurang layak bagimu. Nanti, saat hari yang sesungguhnya tiba,